cukup banyak open source data yang bisa kita olah menjadi penelitian gitu, dan juga cukup banyak juga potensi kolaborasi dengan bidang-bidang lainnya gitu. Jadi saya kira di sini juga kita bisa bercerita dari teman-teman maupun dari pembicara terkait pengalamannya bagaimana bisa menulis riset di tengah-tengah kesibukannya dari berbagai profesi gitu. Karena air ini adalah mengalir kemana-mana gitu ya, termasuk ilmu juga mengalir kemana-mana, baik dari segi data maupun dari segi kolaborasi gitu. Jadi kita harapkan mungkin di sini ada dari berbagai disiplin ilmu, enggak dari bidang air aja. Penasaran gitu bisa berkolaborasi dengan bidang air seperti apa bisa. Ini ada dari Pak Yohanes Erik nih. Saya Erik dari NDNTT, calon mahasiswa Magister Teknik Sipil UGM. Wah, ini UGM nih sama-sama satu institusi sama pembicara kita, Mas Daniel. Cuma Mas Daniel dari Fakultas Kedokteran. Ini juga kalau siapa? Mbak Bari dari UGM ya, Mbak ya? Saya lupa. Mas Rifin dari UGM juga nih. Saya lupa juga. Ya, dari UGM, Mas. Oh, dari UGM. Nah, Maria tuh dari UGM. Berarti sama. Teknik sipil juga bukan, Maria? Ilmu lingkungan. Oh, ilmu lingkungan. Oke. Nah, ini pembicara kita nih salah satunya. Selamat malam, Daniel. Dani, dosen UGM. Harap bisa kenalan collab sama teman-teman yang lain. Nah, ini salah satu pembicara kita. Lalu ada juga Mbak Eva Wisanti, PhD dari University of Leeds. Saya ingin belajar menulis kolaborasi secara interdisipliner dengan teman-teman. Wah, ini ingin interdisiplin ilmu gitu, sesuai gitu ya. Jadi mungkin nanti juga bisa diajak kalau nggak salah Mas Daniel ini bukan sipil sumber daya air gitu ya, tapi kedokteran, tapi ada air-airnya gitu. Nanti mungkin kita bisa banyak bercerita gitu ya. Loh, itu juga baru belajar menulis gitu, Mas Rifan. Nggak apa-apa, di sini belajar menulis bisa ditanyakan nanti ke para pembicaranya gitu. Pak Dono aja dari BWS Rayu Opak, wah ini temannya Bu Vicky ya sepertinya. Harapannya memahami tentang penulisan karya ilmiah. Ya. Insya Allah ya nanti di sharing bagaimana sebagai ASN juga kita bisa berproduktif menulis karya ilmiah seperti itu. Halo semua, sama saya Kiki dari Teknik Sipil UAJY. UAJY itu apa ya? Ini mungkin Bu Agustina bisa bercerita. Ngajar dan kebetulan bidangnya keairan gitu. Oke, nanti diskusi aktif aja ya. Bisa langsung open mic, open cam. Kita ini adalah lingkar diskusi, bukan webinar yang satu arah. Diharapkan kita nyaman aja bercerita tentang riset-risetnya. Karena yang diharapkan output dari acara ini adalah kolaborasi. Gitu. Lalu ada juga dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mahsun ini SE MSI tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Komisi 11 DPR RI. Harapannya bisa tulisannya bisa muncul di Scopus. Wah, ini nih harapan dari para penulis gitu ya, cita-cita dari para penulis bisa muncul di Scopus gitu ya, di mana sekarang itu kan kadang-kadang ada gengsi-gengsi gitu, di mana terbitnya di Scopus nih gitu. Nah, ini mungkin ada tipsnya juga bagaimana sih ngebedain antara bikin karya ilmiah yang nyantai gitu di proceeding dan juga karya ilmiah yang bisa muncul di Scopus. Saya Ewi dari Dinas PUPR Provinsi NTB. Harapannya bisa membuat tulisan terkait SDA yang menarik sehingga kondisi SDA bisa terekspos dan lebih mendapat perhatian baik dari segi kebijakan maupun pendanaan. Nah ini pada saat kita bisa mempublikasikan ide kita, mempublikasikan dan juga ide kita kepake di berbagai disiplin ilmu, terutama untuk pemangku kebijakan. Ini bisa insya Allah kontribusi kita dalam bidang sumber daya air ini bisa menjadi lebih powerful seperti itu. Jadi diharapkan dengan publikasi banyak orang yang baca dan juga banyak orang yang memahami bisa menjembatani ke kebijakan seperti itu. Malam Mas Mbak, salam kenal, saya April dari JAFLEC Jogja. Saat ini ambil S2 Ilmu Lingkungan UGM. Ingin belajar nulis, ingin banyak kenal teman-teman. Nah ini juga silakan gitu ya, nanti kita saling mengenal. Ada sesinya nanti ya. Halo, saya Afif, mahasiswa S1 Geografi Lingkungan. Wah, ini mahasiswa S1 gitu ya. Harapannya bisa bertambah pengetahuan baru terkait penulis karya tulis salam kenal. Nah, ini juga ada adik S1 Geografi Lingkungan dari UGM. Nah, dari mungkin ibu bapak yang udah S3 ini bisa sharing nih sama teman S1. Ada Mas Fa, mantan pendamping kegiatan bidang irigasi, sebuah program loan terkontrak BWS SO Syariah Opak. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi ya kenal-kenalannya. Karena ini juga kebetulan di chatnya juga udah habis, nggak ada yang kenalan lagi.
Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Malam ini kita ada 2 pembicara. Pembicara pertama adalah Mas Daniel sebagai dosen UGM, yang kedua adalah Bu Vicky Ariyanti dari BBWS Serayopak, seperti itu. Nah, kita pertama akan dimulai dari Mas Daniel dulu. Saya akan membacakan CV-nya Mas Daniel. Oh ya, sebelum mulai, nanti deh kita tunggu dulu. Saya baca CV Mas Daniel dulu sebelum mulai. Nanti ada satu titipan dari panitia seperti itu. Halo Mas Daniel, selamat malam. Halo Mas Husna, malam, kabar baik? Sehat-sehat Mas Daniel. Ya. Ya, makasih nih Mas Daniel udah meluangkan waktunya untuk sharing knowledge bersama teman-teman LPDP Water Profesional dan juga teman-teman peserta lainnya seperti itu. Sama-sama senang bisa ketemu sama teman-teman yang lain juga, sharing-sharing cerita-cerita juga. Iya. Nah, ini jadi sebelum cerita-ceritanya, saya ingin izin memperkenalkan dulu Mas Daniel. Ini Mas Daniel mohon dikoreksi ya kalau apa yang saya kenalkan ada yang keliru gitu ya. Mungkin bisa screen sharing ya ini ya terkait CV-nya Mas Daniel sebentar. Nah, apakah udah muncul teman-teman ini ada Mas Daniel yang tampan ini? Dibuka semua itu ya? Iya, soalnya panjang banget Mas. Kalau saya bacain nanti kasihan ada yang nggak terbaca. Jadi ini Dr. Daniel MSc, Fakultas Medicine, Public Health and Nursing UGM gitu. Nah, lahirnya di Bandung tahun 1990 seperti itu. Nah, jadi S1-nya itu Mas Daniel itu kimia di ITB Mas Daniel ya. Lalu S2-nya di Delft, Environmental Science and Technology. S3-nya juga di Delft, di Sanitary Engineering. Nah, ternyata bisa masuk ke Fakultas Kedokteran gitu ya. Saya juga kirain cuma dokter doang atau tenaga kesehatan yang bisa masuk, ternyata di bidang seperti lingkungan bisa masuk gitu, saya baru tahu. Nah, ini ada selected research and project experience gitu ya, dari tahun mulai dari 2014 hingga 2022. Ini adalah research topiknya banyaknya di sanitasi ya, Mas Daniel ini tuh, dan water supply seperti itu. Ini juga publikasinya tuh banyak banget ya. Ini adalah satu alasan saya kenapa saya tampilkan PDF-nya, karena banyak banget gitu ya. Dimulai dari 2018 sampai 2022, kita hitung ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hampir 20 ya Mas Daniel ya, dari 2018 sampai 2022. 4 tahun bisa 20 publikasi, berarti setahunnya mungkin bisa 5. Itu keren banget gitu. Jadi mungkin ntar bisa sharing juga gimana cara bisa nemu ide sebanyak itu dalam waktu 1 tahun, dan juga gimana mungkin produktivitasnya gimana ya, kesibukannya. Ini adalah workshopnya juga cukup banyak dan trainingnya seperti itu. Area of interest-nya di bidang sanitasi. Ini juga kalau misalkan mau follow LinkedIn-nya, research gate-nya, atau main Twitter gitu ya, bisa kontak-kontak langsung ke Mas Daniel. Oke, itu singkat sebagian dari CV-nya Mas Daniel. Nah, sebelum mulai, mungkin saya mau minta tolong nih buat peserta, selain kenalan di chat room, bisa di open dulu kameranya, kita mau foto bersama dulu nih biar masih rame. Biasanya kalau misalkan udah mau beres udah pada hilang orang-orangnya gitu, jadi kelihatannya nggak seru gitu, nggak rame. Jadi teman-teman mungkin bisa bantu untuk dibuka kamera-kameranya biar pada nongol. Mbak Ria mohon dibantu ya Mbak Ria untuk difoto satu-satu, nanti kita insya Allah upload di Instagram kita gitu. Oke, Ya. Bapak Ibu di open dulu kameranya biar Bentar aja. biar kelihatan ramai gitu kan ya Mas. Biar kelihatan ramai gitu. Jadi nanti makin banyak yang ini. Oke. Ini ada 2 page ya Mas.
Oke, kita yang di page pertama dulu. Oke, masih ada yang mau buka kamera? Oke. Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu. Oke, tunggu sebentar. Bentar ya Mas, ini masih loading di punya saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Udah Ya, Mas. terima kasih semuanya. So, sekarang boleh ditutup lagi camnya, boleh sambil tiduran lagi. Minggu malam menjelang Senin kita mengumpulkan energi dengan terbahan gitu sampai dengan webinar. Gitu. Oke, Om Daniel, udah ready nih untuk sharing-sharing ininya materinya gitu. Bisa, sudah. Oh, oke, kalau gitu silahkan waktunya kepada Mas Daniel untuk sharing-sharing ilmunya gitu ya. Nah, nanti jadi kita sekarang paparan dulu teman-teman, paparan dari Mas Daniel, paparan dari Bu Vicky. Nah, nanti kita terakhir diskusi bareng gitu, kenalan, nanya-nanya sampai aja gitu. Oke, terima kasih. Silakan Mas Daniel. Berapa lama kira-kira Mas waktunya Mas? 20 menit atau berapa? Oh, boleh 15 sampai 20 menit masih oke. 15. Oke. 15 lah. Biar saya pasang timernya nggak ini. Oke. Takutnya kelamaan nanti. Selamat malam teman-teman, saya panggil teman-teman aja, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk teman-teman LPDP Water bisa undang, walaupun ya saya juga membernya juga sih. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Oke, saya ingin share screen sedikit. Ya, oke. Saya harap semoga sudah terlihat di sana. Ini akan sedikit nanti ceritalah dengan teman-teman semua pengalaman dan juga mungkin kenapa sih kita perlu publikasi ilmiah supaya nanti kita teman-teman rekan-rekan bisa dapat gambaran bahwa penting sekali untuk melakukan publikasi-publikasi ilmiah. Dan ini sedikit tadi sudah diinikan, mungkin sedikit cerita aja. Jadi memang background saya ini nggak jelas ya. Saya dari FMIPA lompat ke environmental science, lompat ke sanitary engineering, water management. Jadi backgroundnya nggak jelas lah. Jadi kenapa bisa masuk FK KMK kedokteran? Karena saya di bagian kesehatan masyarakatnya. Jadi saya fokus lebih banyak di bagian WAS, water sanitation and hygiene. Jadi itu expertise saya yang selama kurang lebih 6-7 tahun mungkin dikerjakan. Jadi bagus bagiannya di situ, bukan di bagian dokter-dokteran gitu ya. Tapi ya ada yang bilang juga dokter air dan segala macam ya nggak apa-apa. Tapi bukan dokter manusia pokoknya. Next ini pengalaman yang kemarin banyaknya memang di WOS, di isu-isu seputar WOS sekarang merambah karena saya di bagian public health. Jadi mengarah juga ke stunting, ke malnutrisi dan juga sebagainya yang berhubungan kesehatan yang berhubungan dengan air dan sanitasi. Kesehatan lingkungan juga, dan banyak berkutat di seputar analisa perilaku soal WOS gitu ya. Nggak cuma ya, ada banyak ya seputar WOS di Indonesia, kemarin kita sempat penelitian juga di Vietnam, di India. Lalu ada juga tentang kualitas air minum dan risk assessment, ini banyaknya ya kemarin kita buat di Indonesia, ada di Nepal, Uganda juga. Dan juga tentang keberlanjutan sarana air minum di pedesaan, ini saya fokusnya ke PAMSIMAS karena ada beberapa penelitian kita tentang PAMSIMAS juga, dan juga ya tentang hubungan kesehatan dengan air minum sanitasi. Kalau ingin tahu lebih banyak bisa datang ke ResearchGate atau di situ ada semua filenya ada di sana, silakan bisa dibaca jika ingin tahu lebih lanjut. Nah, pertama mungkin saya akan lompat ke yang nomor terakhir saja, bahwa tidak ada, ini yang saya percaya, tidak ada absolute truth, jadi tidak ada satu kebenaran mutlak untuk scientific writing. Jadi ada banyak orang mengajarkan ini dan ini best practice, tips and trick, tetapi tidak ada kebenaran mutlak. Setiap orang punya style masing-masing, punya caranya masing-masing. Yang penting pada akhirnya kita harus nulis, itu aja sebenarnya. Kita bisa sharing apa yang kita dapat ke dunia luar, terlepas dari rumus-rumus atau teknik-teknik yang kita lakukan seperti apa. Jika ada pertanyaan, silakan juga
ditanya. Nah, ini yang paling menarik. Pada waktu saya siapkan ini, kenapa kita harus melakukan publikasi? Mungkin ini untuk menggarisbawahi ya, karena kita dari background water. Ini kemarin saya mencoba mencari di Scimago gitu ya. Kita tahu semua Scimago gitu kan, untuk melihat Q1 sampai dan sebagainya. Nah, ini saya coba melihat ranking publikasi Indonesia dari segi air itu seperti apa sebenarnya. Tetapi waktu saya coba cari kata kunci water nggak ada. Jadi ya udah, saya mencoba mencari hal-hal yang lain yang berhubungan dengan air. Dan misalkan di topik aquatic science ini ya, ini contoh yang di kanan ini, aquatic science kita ada di ranking 39 dunia. Ya, teman-teman bisa lihat ini yang paling bawah ini 39, publikasi kita yang terindeks Scopus cuma 3013. Ini sampai saya cari ini kemarin. Tetapi kita kalah jauh ya dibandingkan yang peringkat 1 ya, ada Amerika di sana, ada Cina 42.000. Jadi bahkan kita itu masih 10%-nya dari UK ya, ini United Kingdom di sini 32.000, kita cuma 3.000. Jadi kita 10%. Jadi kita jauh sekali dari segi publikasi bidang air. Ini topik aquatic science. Bahkan kita masih kalah dari Malaysia. Malaysia itu sedikit lebih banyak dari kita, dan juga Thailand. Jadi yang peringkat nomor 1 di Asia Tenggara itu Thailand, lalu di bidang aquatic science ya, lalu kemudian Malaysia dan kita. Jadi kita masih kalah dibandingkan negara-negara lain. Lalu kalau kita bicara teknik sipil, ini luas teknik sipil, tetapi ya tentu kan ada bagian infrastruktur air dan sebagainya. Kita ranking 41 dunia, jadi masih tertinggal. Environmental engineering 36, environmental science kita nomor 6, jadi sedikit lebih baik. Tetapi kalau kita geografi, planning, development kita 35. Jadi peringkat kita pertanyaan paling besar, apa saja yang sudah kita teliti? Ini kita mungkin tahu, kita melakukan banyak penelitian, ada lembaga-lembaga penelitian, ada universitas, akademi, dan sebagainya, kementerian. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang sudah kita teliti, gitu ya. Jadi pertanyaan apa yang sudah kita teliti itu kita tidak tahu karena tidak terindeks secara global, secara Scopus. Jadi ini mendorong sekali penting bagi kita untuk melakukan publikasi-publikasi ilmiah, terutama di jurnal-jurnal internasional. Karena peringkat kita masih jauh, kita tidak tahu. Saya beberapa kali cerita dengan teman-teman dari institusi lain atau ya yang berhubungan dengan air dan sebagainya, banyak sekali melakukan penelitian, tetapi pada kenyataannya masih jauh sekali. Jadi kita perlu dorong banyak penelitian di bidang air. Lalu kemudian ini yang kedua yang saya ingin dorong rekan-rekan yang masih muda yang akan S2 gitu ya. Ini ada berita yang kemarin ini ya, ini sudah lama sih beritanya, cuma saya baru dapat ini kalau nggak salah minggu lalu itu. Saya keluar kalau nggak salah di LinkedIn saya atau di mana gitu ya. Jadi ada viral sempat bahwa skripsi itu yang hardbook itu dibuang oleh satu universitas gitu kan. Dan ada banyak contoh-contoh seperti ini. Nah, jadi satu yang ingin saya dorong adalah ada banyak penelitian, tetapi itu cuma cuma selesai di buku-buku dokumentasi yang berbahasa Indonesia. Tetapi dunia luar tidak tahu apa yang sedang dikerjakan di Indonesia. Itu kenapa kita sebut ada satu istilah Indonesia itu black hole. Jadi ada banyak yang dikerjakan, tetapi orang luar tidak tahu apa yang dikerjakan di Indonesia. Atau jika teman-teman ingin tesis, ya tentu kita tidak berharap ada tesis-tesis yang dibuang seperti ini. Tetapi jika itu tidak dipublikasikan ke dunia luar, maka itu akan end up cuma menjadi buku-buku seperti ini yang tidak dibaca oleh orang. Itu kenapa kita penting sekali melakukan publikasi, terutama internasional. Karena kalau nasional, ini saya kasih contoh sederhana. Tadi saya iseng nyari PAMSIMAS, kata kunci jurnal PAMSIMAS di Google. Silakan cari, dan saya menemukan hampir semua jurnalnya itu berbahasa Indonesia. Jarang sekali yang ada berbahasa Inggris. Yang ketemu paling nanti satu jurnal saya tentang PAMSIMAS itu. Tapi jarang sekali itu, tapi bahasa Indonesia sangat banyak. Nah, ini menjadi bukti bahwa ada banyak topik penelitian tapi tidak di-share secara global. Nah, itu mengapa kita mendorong, kita harapkan dari event ini kita bisa melakukan lebih banyak publikasi-publikasi internasional, terutama yang terindeks gitu ya. Nah, ini ada 4 tipe publikasi, primary, secondary, special, grade literatur. Kita bisa publikasi yang mana saja. Tidak masalah ya, kita mau nulis dari awal, data primer, data sekunder, itu semua masuk dalam scientific article. Nah, ini mengapa kita butuh publikasi ilmiah, tidak cuma stop di tesis atau di buku, karena ada banyak benefitnya. Ini kita coba kemarin buat ini ya, positif, negatif dan sebagainya. Tetapi mungkin ya ada banyak kelebihannya. Jadi tidak cuma tesis, tidak cuma buku, report, terutama yang berbahasa Indonesia, tetapi kita perlu scientific. Ada banyak alasannya. Jika teman-teman yang ingin berkarir dalam dunia akademis atau dunia NGO misalkan, atau ya dalam dunia penelitian riset, itu banyak grant internasional yang biasanya mensyaratkan
yang apply itu, jadi yang termasuk dalam timnya itu punya publikasi atau tidak. Jadi kalau punya publikasi itu akan menjadi nilai tambah. Jadi jika teman-teman ingin banyak mendapatkan, misalkan bekerja di NGO, atau di universitas dan sebagainya, dan ingin mendapatkan grant internasional, publikasi itu nilai tambah, gitu ya. Jadi kita dorong sekali. Lalu kemudian jika ada metode-metode yang baru, kita butuh publikasi. Kemarin sempat yang terbaru kemarin, walaupun di luar ilmu air ya, kemarin kan ada berita minggu lalu atau 2 minggu lalu tentang vaksinnya Dr. Terawan, itu kan sudah masuk ke publikasi. Nah, kita dari segi kesehatan kita tahu dan segala macam, tetapi kita butuh publikasi ilmiah untuk meyakinkan kita metodenya itu benar nggak sih sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi jika teman-teman punya metode sebagus apapun, didorong untuk publikasi supaya itu bisa menjadi lebih valid ya, karena kan sudah diuji oleh reviewer dan sebagainya. Lalu kemudian jika ingin berkarir di akademik, didorong untuk bisa publikasi dan juga hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi dan tambahan lainnya adalah kita perlu publikasi supaya ilmu kita, terutama yang melakukan penelitian, tesis, skripsi dan sebagainya, itu ilmunya itu bermanfaat untuk lebih banyak orang. Karena kalau cuma di buku aja, itu nggak akan ada yang baca buku tebal. Ya, saya paling malas baca buku tebal-tebal. Tapi kalau publikasi itu kan paling cuma belasan halaman dan dia mudah didapat pesannya apa, temuan pentingnya apa dibandingkan buku-buku tesis yang tebal-tebal. Jadi jika penelitian teman-teman tidak mau menjadi kurang berguna dalam tanda kutip, saya dorong sekali untuk kita bisa melakukan publikasi ilmiah. Di mana kita publish, ya ada banyak, ini saya skip karena waktu saya tidak begitu banyak. Ya didorong sekali untuk bisa di jurnal bereputasi internasional gitu ya, terutama Indonesia kita pakai Scopus. Nah itu bisa dicek aja yang mana yang terindeks Scopus. Kalau tidak tahu bisa kita tanya rekan-rekan yang lain, bisa juga tanya, kita ada grup LPDP Water, bisa tanya di sana. Misalkan saya kira ada banyak akademisi juga di grup kita di situ yang saya tahu. Jika kita tidak tahu publish di mana, bisa tanya di situ atau bisa tanya senior mungkin dosen dan sebagainya. Yang jelas ada banyak tempat untuk bisa melakukan publikasi ilmiah. Nah, ini yang sering diinikan Q1 sampai Q4 ini didengung-dengungkan oleh kementerian kita, Kementerian Pendidikan, bahwa publikasi kalau bisa terindeks Scopus. Nah, ini jadi kalau saya pribadi saya mendorong jika teman-teman punya PD dengan kualitas risetnya yang bagus, coba dipublish di Q1 dan Q2 gitu ya. Walaupun memang kebanyakan dari pengalaman saya tadi sudah sedikit disebutkan ada sekian belas publikasi saya berusaha mengincar Q1 kalau bisa. Jadi semua publikasi yang saya lakukan itu Q1 dan Q2. Ya kalau kualitasnya kurang bagus saya turun ke Q2. Walaupun hoki-hokian sebenarnya. Kita bisa publikasi di Q1, kita rasa kualitasnya bagus, tapi ternyata menurut reviewer tidak bagus, menurut editor tidak bagus, ya turun ke Q2. Tetapi saya selalu ngomong ke teman-teman yang misalkan mahasiswa dan sebagainya, selalu aim high gitu ya. Selalu kita targetkan tinggi. Kalau kita pede dengan kualitas kualitas penelitian yang kita lakukan. Jadi penting sekali kita melakukan kualitas penelitian yang baik sehingga kita bisa berani mempublish ke jurnal-jurnal yang level tinggi gitu ya. Ini prosesnya kurang lebih publikasi. Ini perlu diketahui, kenapa perlu saya share supaya teman-teman yang ingin tesis, yang ingin publikasi, perlu memperhitungkan waktu ini, time frame ini. Gitu ya. Kalau kita submit ke editor, itu kita sudah selesai nulis sekian lama, kita submit ke editor itu ada yang cepat, ada yang lama. Tapi saya estimasi kurang lebih taruhlah kita sekitar 1-4 minggu. Kita dapat jawaban dari mereka. Kalau mereka mereject paper kita, ya otomatis kita harus submit ke jurnal yang baru lagi. Tapi kalau tidak, dia akan lewat ke round 1, ada proses review selama kurang lebih 1-3 bulan mungkin, tergantung ya, ada yang cepat, ada publisher yang cepat gitu ya, tapi ada juga yang cukup lama. Lalu kemudian kita perlu revisi mungkin, tergantung beberapa minggu kita revisi, lalu kita masukin lagi ke jurnal. Kalau revisinya itu memuaskan, dia bisa terima atau bisa lanjut lagi diminta revisi lagi hal-hal yang kecil, atau kalau tidak sesuai harapannya mereka akan di reject gitu ya. Dan ini akan berulang proses ini sampai nanti terpublish di editor, diterima oleh editor pada akhirnya, lalu kemudian dipublish online, dan ini butuh waktu juga. Nah, jadi untuk teman-teman ini yang saya tahu, teman-teman yang sedang ngambil S2 yang dapat dari LPDP itu kan ada insentif publikasi. Nah, ini perlu memperhitungkan ini. Jadi kalau ingin publikasi, apply untuk insentif publikasi dari LPDP itu bila perlu idealnya mungkin 6 bulan sebelum lulus sudah harus nulis. Entah gimana caranya, mungkin bukan lewat tesis, tetapi mungkin lewat riset-riset yang lain dan sebagainya. Itu ya. Jadi waktu ini perlu dipertimbangkan untuk teman-teman ingin publikasi. Jadi tulis secepat mungkin dan submit secepat mungkin.
Ini yang berikutnya lagi, data apa yang bisa kita pakai? Kita bisa pakai data-data tesis kita. Saya percaya sekali bahwa kualitas tesis kita sebenarnya bagus. Cuma mungkin cara discussion-nya mungkin yang kurang bagus, implikasinya yang mungkin kurang diperdalam dan sebagainya, sehingga kualitasnya kita nggak pede sama kualitasnya. Tetapi ini ada beberapa contoh di mana mungkin sekali mengubah dari tesis menjadi publikasi ilmiah. Ini seperti contoh saya kemarin. Dari tesis saya S2 itu ada dua publikasi ilmiah terindeks Scopus Q1 Q2 dan juga satu conference paper. Nah, lalu ini ada satu dari rekan saya waktu itu di Delft, dan dia pengen publikasi dan keluar juga di Q2 tentang non revenue water di PDAM Malang. Lalu ada yang ketiga, ini kemarin dari tesis mahasiswa S2 saya yang saya bimbing, dan kita keluar juga di Q1 saya lupa jurnalnya ini apa namanya. Ya, Jurnal Water Resource Planning apa saya lupa. Nah, jadi mungkin sekali dari tesis menjadi publikasi. Gitu, itu mungkin, tetapi kita perlu yakin dengan kualitasnya, kita perlu perhitungkan time frame-nya tadi kalau kita ingin publish sebelum kita lulus. Oke, ini konten-kontennya abstrak 250 kurang lebih, introduction dan sebagainya. Jadi nulisnya sebenarnya tidak butuh panjang-panjang sebenarnya dibandingkan tesis yang mungkin tebal-tebal belasan ribu kata. Nah, jurnal itu lebih singkat gitu sebenarnya. Jadi kita bisa melatih diri kita untuk menulis lebih singkat kalau kita bisa mencoba menulis ini. Nah, ini saya tidak akan perdalam karena waktunya terbatas. Nanti mungkin saya bisa share ini, teman-teman bisa minta ke panitia untuk nanti saya akan coba share ini. Tetapi ini ya, ide itu sesuatu yang paling penting. Jadi yang editor kalau dia mau menolak paper gitu kan, dia pasti tolak dari idenya. Oh, ini idenya bukan novel, ini idenya biasa aja. Baru kemudian kalau dirasa bagus, dia akan lari ke metodenya valid atau enggak, atau mungkin metodenya ini pakai metode pendekatan yang baru dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Tetapi yang paling utama itu ide. Jadi ini silakan nanti ini teknik-teknik salah satu cara mencari ide seperti apa. Dari baca, dari ngomong dengan teman, dengan dosen, dengan senior, mungkin bisa diskusi dengan teman-teman yang bidangnya sama dan sebagainya, ikut conference, baca systematic review, itu kita akan tahu knowledge gap itu seperti apa. Lalu kemudian untuk mencari relevant citation, ini saya juga tidak akan perdalam, tetapi kita perlu sekali citasi-citasi untuk membuktikan bahwa ide-ide dan argumen-argumen kita itu bagus. Nah, saya tidak akan perdalam di teknik penulisan, tetapi ya saya kira ini pada dasarnya kita semua sudah tahu gimana cara menulis intro yang bagus tuh kita tahu. Cuma kita perlu melatih diri kita untuk menulis, jadi kita bisa lebih konkret idenya, kita bisa memparaphrase knowledge gap-nya, objektifnya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita latih. Jadi kalau saya pribadi untuk scientific writing, saya lebih suka learning by doing. Jadi saya dorong untuk teman-teman, rekan-rekan yang publikasi, tidak perlu terlalu banyak ikut webinar seperti ini. Tetapi mulai ketik, buka Word-nya, mulai ketik, dan bisa sharing ke orang yang sudah berpengalaman. Jadi misalkan bab 1 intronya dikasih ke orang yang berpengalaman publikasi ilmiah, dia bisa kasih ide, oh ini kurang bagus, kalimatnya kurang baku, misalkan penggunaan term-term yang dipakai kurang ilmiah dan sebagainya. Nah, jadi learning by doing itu buat saya jauh lebih powerful. Jadi jika ditanya ke saya kenapa bisa nulis sebanyak itu, ya karena learning by doing. Jadi waktu itu supervisor saya memang nge-push untuk nulis banyak. Jadi ya learning by doing. Dengan seperti itu kita tahu kelemahannya, grammarnya salah yang seperti apa dan sebagainya, cara penulisannya dan sebagainya. Jadi itu yang didorong. Nah, untuk metode juga ya kurang lebih sama gitu ya. Kita perlu menuliskan secara concise, secara singkat, padat, tapi juga cukup detail. Tapi jika terlalu banyak, silakan taruh di suplementari material dan sebagainya. Cuma mungkin satu yang saya suka, yang saya ingin tekankan di bagian metode adalah lebih baik jika kita bisa membuat semacam konseptual diagram atau konseptual framework. Jadi itu membuat lebih berwarna metode kita. Jadi saya orang yang saya suka memberikan sentuhan gambar atau art dalam publikasi ilmiah. Jadi kalau cuma tulisan itu terlalu boring buat saya untuk nulis. Tapi saya coba kasih gambar apapun, itu beberapa kayaknya hampir semua publikasi saya ada gambar, entah gambar screen capture di lapangan atau diagram-diagram seperti ini, tetapi ada sentuhan artnya di sana sehingga tidak terlalu boring, dan juga itu memudahkan untuk orang-orang lain yang untuk memahami metode kita kalau metode kita terlalu panjang dan terlalu kompleks gitu ya. Mungkin itu pesan utama yang ingin saya sampaikan di metode. Kalau results ya tentu kita perlu
kasih yang results yang konkret, jelas, interpretasinya apa, dan kalau itu terpisah dengan discussion, ya kita perlu hindari argumen pribadi di sana, karena kita pisah. Jadi result itu pada dasarnya cuma interpretasi. Jadi kita cuma gambarkan hasil statistiknya ini, hasil modelnya ini, variabel yang paling berpengaruh ini dan sebagainya. Itu kalau kita pisah dengan discussion. Nah, jadi lalu discussion ini paling penting, mungkin saya gambar yang ada di kanan ini penting ya. Jadi pada waktu kita punya results, kita perlu compare dengan studi lain. Jadi setiap hasil-hasil yang menarik, gitu. Jadi kita kadang-kadang teknik saya pada waktu menulis discussion adalah saya buat bullet point. Ini poin menarik dari results itu apa aja, 5 misalkan. Lalu kemudian saya bahas satu per poin itu, compare dengan studi lain. Itu mengapa kita perlu citasi di discussion. Kita compare dengan studi lain, kita perlu jelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Lalu kemudian yang paling terakhir, dan ini biasanya di yang saya perhatikan kadang-kadang nggak cuma ini ya, beberapa kali saya review juga penulis-penulis dari luar negeri dan sebagainya, implikasinya ini nggak ada. Jadi dia membandingkan hasilnya dengan apa kata orang lain, dengan temuan orang lain, penjelasannya apa, tetapi implikasinya nggak ada. Nah, untuk membuat suatu jurnal itu lebih powerful, kita perlu sampai di level implikasi. Jadi misalkan kita temukan variabel ini signifikan, lalu pertanyaannya adalah so what, ini ya ada kata di sini, so what atau what next. Jadi kita perlu tahu, kita perlu meng-guide pembaca kita untuk tahu ini signifikan, ini berpengaruh, lalu apa yang perlu kita lakukan, solusinya apa, rekomendasinya apa. Nah, itu perlu kita jabarkan. Jadi di dalam discussion buat saya itu akan jauh lebih dalam kalau kita bisa sampai di tahap implikasi. Implikasinya ini apa? Jadi misalkan kita temukan faktor apa gitu ya berpengaruh terhadap ketahanan bendungan misalkan. Nah, itu so what? Jadi apa yang perlu kita ngomong dari situ? Apakah kita perlu buat aturan misalkan bahwa elemen ini harus ada di setiap desain bendungan misalkan. Nah, itu perlu sampai di tahap implikasi untuk bisa lihat. Nah, itulah yang membuat menjadi wow effect dari paper itu. Jadi wow effect-nya buat saya bukan metodenya yang bagus, bukan ini, tetapi implikasinya. Apakah implikasinya itu bermanfaat besar atau kita tidak menjelaskan implikasinya apa. Nah, ini conclusion, ya pada dasarnya kita cuma men-summary semua yang ada di sana seperti apa. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, kita perlu sentuhan art. Ini contoh beberapa gambar yang saya buat. Ini ada di semua publikasi saya, ini ada beberapa pun ini ya. Jadi ada gambar ini yang di bawah ini dari lapangan, ada mungkin skema-skema seperti ini. Jadi membuat lebih menarik publikasinya. Jadi nggak cuma boring tulisan-tulisan dan tulisan. Itu saya berusaha menghindari yang seperti itu. Nah, lalu ini terakhir tips and trick. Poin pertama adalah kita bisa, untuk teman-teman yang sedang tesis S2 dan ingin publikasi ilmiah, kalau bisa di awal-awal itu bisa kejar dulu dosennya. Jadi sebelum masa tesis itu langsung approach ya dosennya, tanya dengan diskusi dengan mereka, topiknya ini cocok atau enggak, walaupun belum di masa seminar proposal misalkan. Tapi sudah di approach dari awal, karena tadi pertimbangan tadi ya, consider timeline tadi, waktu yang tadi kurang lebih sekian bulan itu untuk sampai publish. Lalu boleh diskusi dengan awal, ngomong kalau saya ingin topik ini dan ini saya pengen publish ilmiah internasional. Gimana tekniknya? Mungkin dia akan nyuruh, oke, bagusin dulu proposalnya, lalu mungkin dia bisa nyuruh tulis dulu introduction-nya itu kan dengan lengkap. Nah, itu kan jadi bisa dapat arahan lebih awal. Lalu kemudian ini yang saya sarankan sekali, kalau bisa, kalau terutama untuk teman-teman yang ada di luar negeri. Kalau di Indonesia kita sedikit rigid ya, saya harus akui, saya dosen di UGM, saya berusaha meng-approach ini tetapi agak susah gitu ya, terbentur dengan aturan-aturan bahwa bahwa tesis mahasiswa tuh harus seperti ini. Nah, tetapi kalau di luar negeri enggak. Di luar negeri kebanyakan itu kan cenderung bebas. Jadi jika saya sarankan, ada satu publikasi saya tadi yang saya tunjukkan terakhir dengan mahasiswa bimbingan saya, itu format tesisnya itu ngikutin format jurnal internasional. Jadi dia nulis kurang lebih sekitar 8.000-9.000 kata di tesisnya. Lalu data-data yang lain dia taruh di suplementari. Jadi itu memudahkan pada waktu kita ingin meng-convert dari tesis ke jurnal ilmiah. Jadi ini didorong sekali jika teman-teman yang terutama di luar negeri buat format tesisnya itu format jurnal ilmiah kalau bisa. Makanya perlu diskusi dengan pembimbing. Lalu kolaborasi dengan PhD, dengan yang lagi ambil PhD misalkan, kalau misalkan dengan dosennya susah di approach, untuk bisa nulis bareng. Sama seperti tadi contoh 2 jurnal, sebentar saya balik ke belakang. Nah, ini jurnal yang di tengah ini saya bukan tim apanya ya? Tim pengujinya, bukan. Tetapi teman saya ini pengujinya siapa, kemudian dia ngomong ke saya, kita cerita-cerita, dia pengen publikasi. Akhirnya nama saya masuk jadi penulis ketiga di sini, karena penulis keduanya itu nama pembimbing utamanya. Dan nama terakhir nama profesornya. Jadi apakah boleh orang di luar komite tesis misalkan bergabung jadi paper? Itu boleh-boleh sekali.
gitu ya. Sama seperti ini publikasi saya yang ketiga juga ini dengan mahasiswa saya tadi. Ini tadi saya bilang format tesisnya itu sudah ngikut format jurnal ilmiah. Jadi mudah convertnya. Ini juga ada satu orang juga yang tidak termasuk dalam komite. Jadi itu sah-sah saja mengundang orang lain. Misalkan kalau misalkan dosennya sibuk untuk nulis, nah ajak aja siapa teman-teman di LPDP Water misalkan yang udah pengalaman untuk kolaborasi nulis. Nanti bisa bimbing step by step dan sebagainya. Nah itu namanya dimasukin, itu sesuatu yang sah-sah saja. Tapi perlu ngomong juga tentu sama pembimbingnya. Saya balik lagi ke paling terakhir. Nah, sini. Lalu kalau bisa, ini ada teman-teman yang sedang S3 di luar negeri, saya dorong sekali untuk teman-teman yang kuliah di dalam negeri bisa kolaborasi dengan teman-teman yang kuliah S3 di luar negeri. Karena biasanya kampus-kampus di luar negeri itu punya akses untuk publish open access. Dan itu gratis, sedangkan kita kan perlu bayar. Kalau di Indonesia kita perlu mikirin bayar dan segala macam. Nah itu yang saya lakukan biasanya. Jadi ini ada 2 publikasi ilmiah kami dengan mahasiswa. Saya pengen publish itu open access. Saya ngajak teman saya yang di luar negeri di TUDF untuk kolaborasi. Jadi dia yang bayarin, dia yang jadi corresponding author-nya. Itu salah satu teknik supaya kita bisa memperbanyak publikasi kita yang open access. Ini kemarin contoh satu publikasi saya dengan satu mahasiswa, ada Mbak Ria di sini tadi, Mbak Ria itu kita publikasi bareng gitu ya tentang systematic review tentang WOS. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol, saya punya satu topik, saya bilang ke Mbak Ria, Mbak, kita boleh nggak kolaborasi, saya nggak punya waktu, datanya tolong di-collect, di metode nanti saya supervise dan sebagainya, dan jadilah satu publikasi ilmiah di Q2. Jadi itu ngajak, saya mendorong sekali kita bisa kolaborasi banyak dengan teman-teman yang ada di LPDP Water. Dan yang terakhir, kami punya satu YouTube channel, namanya Nulis Jurnal. Tadi banyak konten dari situ, teman-teman bisa lihat di sini, cara nulis abstrak, intro, metode, dan sebagainya. Itu bisa lihat di video-video kami di sini. Dan kalau ada pertanyaan, silakan juga bisa kontak kami secara langsung. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Waktunya sekitar 25 menit. Saya lewat 5 menit. Terima kasih Mas Susna. Semoga bisa mencerahkan. Oke, thank you Mas Daniel. Keren. Keren banget. Saya sampai menyesal tadi membatasi waktu Mas Daniel ya, soalnya banyak bagian-bagian yang saya skip dulu pada saya lihat ini bermanfaat ya. Saya pengen tahu ini cari ide gimana, tapi ya semoga nanti di sesi diskusi kita bisa bedah lagi lebih dalam dari teman-teman yang lain biar bisa diskusi lebih meluas seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih kita ada pembicara kedua. Nah tadi kita yang orangnya akademisi banget gitu ya, gitu sampai saya pun jiper ngeliatnya, waduh, jadi banget ya. Nah sekarang kita ke Bu Vicky Ariyanti dari BWS Seraya Opak gitu. Halo Bu Vicky, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, gimana Bu Vicky, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Gimana Bu Vicky, udah ready sharing-sharing malam ini? Udah, bukan. Tapi sebelumnya saya izin ini dulu Bu Vicky, izin CV-nya dulu, saya kenal dulu Bu Vicky gitu, biar teman-teman kenal nih siapa sih Bu Vicky itu. Oke, sebentar saya share dulu. Nah, ini adalah Bu RR Vicky Ariyanti ST MSc MEng PhD. Wah, panjang ya Bu Vicky ya. Nah, ini Bu Vicky ini lahir di Jakarta tahun 1981. Nah, sekarang bekerjanya di BWS Serayu Opak sebagai subkoordinator irigasi dan rawa ya kalau nggak salah ini Bu Vicky, seperti itu. Nah, ini untuk education-nya sendiri sama-sama di Belanda, kalau tadi di Delft, ini di Erasmus University Rotterdam gitu ya, di Urban Development and Governance dengan judulnya Governing Volcanic River Basin. Nah ini S2-nya double degree berarti ya Bu Vicky ya, atau gimana? Iya double degree itu. Ini satu tesis tapi itu update di 2011. Dapat 2 MSc dan MEng, luar biasa sekali ini ya. bisa dapat langsung 2 gelar gitu. Nah ini juga ada course-course-nya, sudah cukup lama sekali ini ya Bu Vicky berkecimpung di bidang air-airan seperti itu dari 2011 sampai 2021. Ini juga dari 2011 pas baru mulai kerja ya. Nah ini telah mengabdi 11 tahun sebagai PNS ya Bu Vicky di PUPR. Udah mulai 2010 ternyata 2010. Ya PNS ya. Nah, 2010. Lalu juga penempatannya masih selalu di BWS Serayu Opak ya.
Ya mungkin nanti jadi kepala balai. Oke, nah ini cukup banyak sekali pengalamannya. Nah ini scientific publication-nya. Oh, ternyata di volcanic river basin. Nah ini saya juga baru tahu. Saya kebetulan background-nya geologi ya, Bu Vicky, dan waktu S1 skripsinya tentang vulkanik juga, terutama di gunung api, tentang endapan vulkaniknya. Saya baru tahu ternyata untuk river sendiri ada dikhususkan untuk ahli vulkaniknya, volcanic river, yaitu Bu Vicky gitu ya. Jadi mungkin nanti saya bisa kolaborasi sih sama Bu Vicky terkait hidrogeologi di vulkanik dan juga kondisi sumber daya airnya di vulkanik ini. Kayaknya se-Indonesia cuma Bu Vicky nih yang sungai vulkanik, khusus sungai vulkanik. Jadi banyak banget gitu ya Bu Vicky ya. Oke Bu Vicky, wah ini jadi saya semangat nih untuk mantap Bu Vicky terus, nanti kita siapa tahu bisa nulis bareng ya Bu Vicky ya. Seminarnya juga cukup banyak. Oke, banyak banget ini pengalaman-pengalamannya. Tadi adalah singkat ya dari saya tentang Bu Vicky. Mungkin nanti Bu Vicky bisa memperkenalkan lebih lanjut di paparannya seperti itu. Oke, silakan Bu Vicky bisa langsung share screen aja. Dan kalau mau melengkapi perkenalannya, siapa tahu saya ada yang kurang bisa ditambahkan ya Bu Vicky ya. Silakan. Udah cukup kayak pengenalannya memang seperti itu, sama dengan Mas Daniel. Mungkin saya background dengan keairan juga sebenarnya tidak persis air gitu, karena S1 saya dulu arsitektur. Kedua yang S2-nya itu baru mulai berkecimpung di keairan itu tentang banjir gitu ya, banjir dan lahar gitu ya di Volcanic Basin Progo dan OPA. Nah, baru ke S3-nya itu kemarin begitu saya memang kerja di Kementerian PUPR, gimana caranya itu bisa linking ke background pekerjaan saya, sehingga kayak ngambilnya ke Volcanic River Basin itu. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan juga untuk teman-teman kalau mau mengambil studi lanjutan gitu ya, agar bisa satu ranah dengan bidang ilmu yang nantinya dibutuhkan oleh organisasinya, agar dipertimbangkan sebagai aset yang bisa dipegang untuk karir ke depan gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman memang berminat untuk nambah sampai S3-nya gitu, sementara bidang ilmunya seperti saya gitu kan PNS tidak riset, tapi bagaimana bisa tetap menghasilkan karya-karya ilmiah. Jadi kalau misalnya di portfolio saya itu mungkin dilihat nanti di research kit gitu, sebenarnya banyak yang lebih ke proceeding yang kemudian ditanyakan kembali oleh teman-teman di panitianya apakah berminat untuk menjadi bagian dari jurnal. Nah, itu saya baru belajar mengenai publishing ke level jurnal. Sementara ini baru Q1 semua, karena waktu itu di Pinang gitu ya, pas lagi conference itu ditanyakan kesediaannya untuk bisa dipublish. Nah, dan sebenarnya bahannya ya bahan presentasi dan bahan yang sudah saya masukkan ke proceeding itu, tapi diperbaiki lagi dengan tema-tema yang mereka mintakan gitu, dan ada formatting yang berbeda antara proceeding yang kita sampaikan pada saat presentasi dan dengan yang bahan akan dijurnalkan gitu ya. Nanti mereka juga akan banyak sekali input, dan rata-rata kalau di pengalaman saya itu antara 1 sampai 2 tahun sampai dengan dia publish, dan itu saya juga nggak tahu kenapa ketertarikannya itu kemarin di Q1 semua gitu, dan memang benar kata Mas Daniel, lama kalau memang Q1 dan Q2 gitu, saya entah kenapa tidak terus mikir beralih ke Q2, tapi tetap mempertahankan gitu, walaupun dia bilang revisinya masih ada ini, masih ada itu, ya tetap aja saya teruskan gitu. Tapi memang terus menambah dengan case study lain, misalnya yang di Ekuador itu misalnya. Tadinya itu sudah saya mau tarik gitu, tapi ternyata teman-teman udah tambahkan aja case study baru sebagai kita bisa agak beda gitu dengan international publishing yang lain. Nah, itu terus tertarik itu dan nambah sekitar setengah tahun kemudian untuk menghasilkan. Jadi sebenarnya kalau mau lihat gimana sih sebenarnya mulainya, itu teman-teman saya itu yang sama-sama PNS maupun teman-teman yang mungkin kecimpungannya bukan di bidang riset ingin tahu sebenarnya mau mulai aja tuh udah susah gitu ya, mau mulai menggariskan sebuah kalimat, merangkaikan dari paragraf itu udah susah, sementara banyak yang memang menghasilkan karya ilmiah yang sampai berpuluh-puluh dalam setahun barangkali. Nah, itu memang triksnya memang cara-caranya misalnya dari kolaborasi dengan teman lain atau dengan partner lain di universitas lain. Kalau di saya kebetulan data sehari-hari itu sudah lumayan banyak, dan ide bisa hadir dari mana saja sebenarnya. Jadi apa yang bisa kita tuliskan itu sebenarnya kalau bisa ya sebisa mungkin
memang kita menguasai gitu bahan tersebut. Ya, terus writing proses saya juga biasanya hampir sama dengan kenyataan pada teman-teman yang lain ya. Kita mulai dari pre-write dulu, plan, dan juga ada first draft-nya, lalu redraft, dan setelah itu juga edit dan proofread gitu ya. Ide-ide saya biasanya hadir dari keseharian maupun data yang kita dapatkan sehari-hari di pekerjaan kita gitu. Kalau misalnya kita harus effort lebih lagi untuk mengambil data, itu kita harus jadi researcher. Tapi kalau kita cuma mengambil data dari misalnya tugas-tugas perencanaan yang ada di kantor, atau pengawasan supervisi konstruksi di lapangan, ataupun pengawasan pengelolaan sedimentasi di bendungan gitu, kalau misalnya saya ikut ke unit pengelola bendungan, maupun tipe-tipe ciri modernisasi irigasi yang sekarang sedang banyak dikerjakan di kantor, itu bagi saya adalah upaya untuk bisa membuat ide-ide itu kemudian hadir dalam sebuah bentuk tulisan. Jadi biasanya setelah berjalan 1 semester, saya tuliskan gitu kegiatan saya itu apa saja tahun ini, dalam semester ini yang kira-kira menjadi bahan untuk bisa dituliskan dalam bentuk publikasi, baik dia dalam bentuk proceeding, presentasi di seminar internasional, ataupun di jurnal itu apa. Jadi biasanya memang kemudian akan saya pilih kembali yang bisa masuk ke level jurnal gitu, yang memang sudah temuannya tuh lebih serius biasanya. Dan gimana caranya kita dengan keseharian kita yang tadi minimal support itu ya, maksimal resultnya ada, dan memang timing sih biasanya kita ngerjakannya after hours gitu, nggak bisa sambil bekerja di kantor, karena sehari-hari kita mengawasi berbagai jenis kegiatan yang sudah bentuknya apa ya, rutinitas gitu ya, dari hari ini ketemu dengan rapat itu, koordinasi dan sebagainya. Jadi data-data yang kita dapatkan sehari itu sebisa mungkin memang dikolek aja dulu, dan kita seperti observasi gitu ya, data mana yang lengkap yang nanti hasilnya bisa dihasilkan dalam bentuk riset. Nah, biasanya saya aim itu beberapa asosiasi profesi. Di sana mereka nanti setelah selesai dari seminar internasionalnya akan ditawarkan untuk proceeding maupun jurnal mana yang kira-kira akan masuk ke level yang lebih tinggi lagi, itu level publishingnya. Jadi kalau karena kita profesi, aim saya itu ya ICOLD, International Commission of Larjan, atau INACOLD itu KNIBI ke bendungan besar ya, ICIT atau INASIT untuk yang irigasi, IHR atau HATI itu untuk yang hydraulic engineers. Nah, itu kita harus tahu sih tema-tema apa di masing-masing tahun itu, terus deadline-nya kapan aja, terus kita lihat websitenya, gimana caranya register dan sebagainya, itu nggak apa-apa gitu kalau kita nyoba-nyoba terus akhirnya salah, nanti kita benerin lagi gitu. Jadi call for paper ini buat saya itu exercise. Kalau ternyata nanti nggak jadi akhirnya gitu karena ternyata kita terlalu sibuk atau gimana, yang penting kita udah nyoba masukin abstraknya atau apanya, terus sampai mana gitu. Nanti biasanya follow up-nya itu tergantung passion kita juga sih. Kalau kita memang menghasilkan tahun itu minimal, saya target sih memang 1 semester 1 gitu minimal, karena pekerjaan kita sehari-hari sudah banyak buat laporan-laporan di kantor, sehingga waktu saya untuk menulis itu pun sudah berkurang. Nah, setelah itu dalam 1 semester itu biasanya saya lihat tugas saya itu dominan apa gitu. Dominan apa itu yang kemudian saya gunakan untuk menjadi dasar saya menulis. Dan setelah itu yang penting adalah kita konsisten untuk bekerja gitu. Nah, ini kemarin saya coba teman-teman lagi pada berangkat sekarang ke ICOLD itu yang engineers ya, termasuk Mas Aris nih ya. Nah, kita mau coba latihan, misalnya dibantu oleh teman-teman yang lain, barangkali Mbak Ria ya yang mau bantu Ya, Bu. coba polling. Nah, coba nih kita sebenarnya ada simposium session di tahun 2023. 2023 itu ada 6 tema yang bisa disajikan untuk makalah di sana. Nah, coba kita buat polling gitu, kira-kira pada tertarik yang mana gitu. Kita kasih waktu, mungkin persiapan Mbak Ria 1 menit gitu ya, terus habis itu Ya, Bu. 2 menit kita poll gitu. Nanti Siap. terus di close gitu. Ini saya tutup dulu ya. Oke, Bu. Oke, nah coba silakan. Jadi dari ke-6 tema tadi, sebenarnya saya pengen lihat ketertarikan teman-teman kira-kira dari sekian ini mau nyoba yang mana. Nah itu kita ada dam safety, ada surveillance, juga ada analisis dan modeling, juga ada rehabilitation, ada climate adaptation, dan ada innovation. Kira-kira dari sekian kita lebih minat yang mana, itu di chat box mungkin nanti bisa dilihat ya. Kalau misalnya ini rata-rata mengajukan yang manakah? Nah,
Pakai Mentimeter ya Mbak ya? Iya, Bu. Nah, Oke, ini coba udah kita ada yang isi. mulai ngisi. Ya, Bu. Nomornya, oke, 86, 84 ya, 8496, bentar, 609, nah, transaction, oke. Oke. Nah, itu udah mulai kelihatan. Ini dari sekian orang mungkin kita stop dalam waktu 1 menitan ya. Ternyata kan memang dari sekian banyak itu tema itu nggak selalu sama gitu ya. Dan teman-teman itu bisa kira-kira punya bahan apakah kira-kira kalau kita mau nulis buat iCode gitu. Ini berandai-andai ceritanya. Karena biasanya berandai-andai itu yang kemudian bisa menjadi kenyataan. Tapi kalau nggak pernah sempat sama sekali untuk mencoba gitu, kayaknya akhirnya nggak berani nulis gitu. Kebanyakan teman-teman di kantor juga berpikirnya adalah kapan sih sempatnya gitu nulis, karena kita sudah biasanya udah banyak ada tugas keluarga juga di rumah dan sebagainya. Nah itu kita jadinya kehabisan waktu juga untuk bisa menulis lagi. Nah, ini kalau dilihat ini sudah jalan berapa menit, Mbak? Semenit kah? Ya, Bu. Ini partisipannya udah 15 orang dan Hmm. kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, oke. Coba buat 15 ya ini ya. Ya, Bu. Coba tambah lagi. Jadi kalau kelihatan di sini kan sementara yang kelihatannya punya banyak data itu lebih ke arah climate adaptation terhadap dan gitu ya. Sementara yang surveillance maupun rehab itu sama sekali nol. Ini menunjukkan sebenarnya kalau kita mau mengajukan untuk simposium, kalau teman-teman punya data banyak tentang climate adaptation, tapi ternyata yang 2 ini kosong, biasanya ini yang 2 ini yang nanti kita punya chance lebih besar untuk keterima. Itu ada politiknya memang. Pada saat kita ngajukan tema simposium, ya akan rank juga berapa banyak interest yang ada di sana, dan semakin banyak maka nilai kita akan semakin di bawah kalau kita cara penulisannya kurang bagus gitu ya. Tapi kalau ternyata di situ cuma ada 1 apa 2 orang, akhirnya kita keangkut gitu. itu cara saya sih untuk mengakali supaya kebetulan misalnya untuk bisa berangkat ke seminar internasional seperti apa. Jadi mungkin itu bisa dipakai gitu deh teman-teman untuk bisa memasang strategi lah kira-kira gitu ya. Nah, oke. Udah ditutup aja Mbak. Makasih. Nah, itu jadinya memang kita ke 12 ke 16 orang itu udah kelihatan gitu ya bahwa itu rata-rata pengennya ke arah sana. Nah, ini contoh kemarin waktu pas dari iCode meminta kita menulis untuk Congress paper. Congress paper itu biasanya dia double revise. Pertama yang di Indonesia kita sudah revise, nanti dikirim lagi ke sana juga di revise kembali sama international agents gitu, dan di sana pun nanti akan melihat kesesuaian question kita terhadap jawaban yang kita jawab di makalah kita. Nah itu pada saat introduction memang seperti yang disampaikan Mas Dani tadi, tetap harus brainstorming itu keluar gitu. Seadanya dulu lah, pokoknya 250 kata itu jadinya apa gitu. Dan nanti kita akan perbaiki pada saat revision. Tapi beranikan diri untuk memulai gitu. Kira-kira mau nulis apa sih? Terus apa yang mau dicobakan metodenya, lalu kira-kira hasilnya apa gitu. Sudah ada bayangan biasanya sih, walaupun data yang itu belum teranalisis komplit gitu. Nah, itu kita coba setelah itu kita buat plan sama outline-nya. Jangan lupa untuk utamanya ini sih, dalam masing-masing 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya itu di dalamnya itu sudah mulai dibuatkan keywords. Kalau saya sih membantu. Selain keywords juga sangat membantu kalau kita punya langsung visualisasi seperti yang disampaikan Mas Daniel tadi. Kalau nggak ada visualisasi emang bland banget gitu. Nah, begitu udah mulai itu langsung mulai ke first draft, tulis aja dulu, jangan takut kalau salah ejaan atau apa, tulis aja dulu sebisanya, semampunya, masih kecampur-campur bahasa Indonesia juga nggak masalah gitu ya.
Pokoknya yang penting sudah ada hasil dan itu nanti yang kita carikan waktu lagi untuk bisa memperbaiki kualitas tulisannya. Nah, itu pada saat sudah ada metode disampaikan juga, metode seperti yang disampaikan ini juga nggak boleh panjang-panjang. Kalau saya sih membatasi, kalau ini makalah cuma 8 halaman kalau nggak salah waktu itu batasannya. Jadi metodenya juga cuma setengah halaman. Gimana caranya menceritakan metode setengah halaman? Kalau ada diagram memang akan lebih baik. Nanti begitu udah result, biasanya saya mulai langsung resultnya hasil analisisnya dulu, baru nanti paragrafnya saya sesuaikan dengan hasil analisis yang ada di bawah dan ada nilai-nilai apa yang menarik dari perbandingan angka-angka yang ada di sana. Jadi itu yang kemudian mempermudah dalam visualisasi saya untuk bisa menjelaskan kepada partisipan ataupun pembaca yang lain seperti apa keadaan di sana dan hasil telaah kita seperti apa. Nah, lanjutnya adalah untuk redraft dan revise. Ini saya biasanya tetap menggunakan orang untuk bantu membaca gitu. Biasanya kalau nggak suami saya, teman saya yang memang bidangnya keairan dan bahasa Inggrisnya lumayan gitu. Dan di level ini jangan lupa untuk references tadi dicek juga apakah semua reference sudah disambungkan dengan tulisannya, ada yang ketinggalan enggak, atau misalnya ada yang ketinggalan juga menggunakan RefWorks atau Mendeley dan sebagainya itu juga baik. Kalau memang kita mereference banyak sekali, tapi kalau kita mereference untuk beberapa simposium, pengalaman saya itu paling banyak 20 reference untuk 28 halaman atau ya 8.000 kata ya. Ya, 80, ya, itu kalau udah kayak gitu tidak perlu menggunakan aplikasi, tapi kalau entah untuk tesis ataupun disertasi sebaiknya sih menggunakan aplikasi. Nah, itu juga saya tetap menggunakan seperti Grammarly dan sebagainya untuk membantu untuk bisa melihat apakah kualitas tulisan saya baik apa enggak sebelum saya berikan ke proofread, teman yang biasa bertugas untuk membaca. Nah, untuk next step-nya terus gimana kita kalau udah gitu? Ya memang follow up new concept itu perlu gitu ya untuk bisa menulis lagi di ke demikian hari. Terus kalau saya mikir semakin banyak bahasa yang kita pelajari gitu, kosakata baru ataupun jenis bahasa baru kadang-kadang itu sangat membantu dalam hal proses berpikir kita. Jadi kita berpikir tidak hanya satu bahasa tapi bilingual ataupun trilingual dan sebagainya. Itu membantu kita dalam hal memilih kosakata dan membuat istilah-istilah itu menjadi menarik. Keep informed itu ya tadi kita informasi dari berbagai website untuk kapan, tanggal, deadline dan sebagainya, tema apa yang dibutuhkan, gunakan kalender kita untuk men-setting gitu ya. Karena kita sendiri punya kesibukan di kantor tadi itu tidak sesuai dengan riset yang akan kita lakukan. Jadi itu tanggung jawab pribadi untuk bisa menghasilkan suatu makalah. Dan yang berikutnya adalah loyal to sponsor and support. Jadi kalau udah kita dapat bantuan dari siapa yang memberikan data dan sebagainya, loyal juga lah ke mereka. Kita nggak bisa memberikan mereka uang ataupun apa untuk hasil dukungan mereka, ya kita bantu dengan memberikan juga data ataupun bantu dalam pekerjaan sehari-hari dan sebagainya, karena itulah yang akan membuat akses data kita akan mudah karena kita sendiri tidak punya data, tidak punya dana untuk mengakses data lebih lanjut untuk mengambil data langsung ke lapangan, sehingga dengan begitu kita harus tetap loyal ke mereka. Nah, kalau kita sudah sering begitu ya kita tetap harus writing-nya aktif gitu dan setiap saat harus siap gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi walaupun saya sudah S3 pun gitu, tapi pada saat keseharian saya masih tetap merasa perlu belajar karena aspek-aspek yang saya pelajari saat ini berbeda dengan yang saya tuliskan dalam disertasi saya. Disertasi saya itu tentang rencana pengelolaan sumber daya air, sementara pekerjaan-pekerjaan saya yang sekarang ini udah pengawasan konstruksi di irigasi maupun di bendungan, dan itu berbeda dengan yang saya pelajari pada saat saya S3. Jadi saya merasa tidak ada saatnya kita berhenti belajar ya, karena itu hanya alasan kalau orang memang tidak mau mengembangkan diri. Kalau orang mau mengembangkan diri, sebisa mungkin apa yang baru ya kita ikut belajar. Itu aja mungkin pesan saya terakhir. Mungkin sekarang Mas Susna bisa kembali memoderatori diskusi. Oke, siap Bu Vicky. Nah, itu tuh teman-teman, jadi no excuse gitu ya kata Bu Vicky, sesibuk apapun Bu Vicky tetap bisa produktif untuk menulis karya ilmiah gitu. Mungkin karena teman-teman di sini juga ada waktu luang di malam hari, cuma karena mungkin belum ada inspirasi atau misalkan belum tahu alur-alurnya. Nah, dengan diharapkan dengan kita diskusi malam ini kita bisa
lihat tuh tips-tipsnya, trik-triknya gitu, polanya gitu. Kayak pertamanya harus nulis gimana, kita nyari datanya dari mana, kita bisa nggak pakai data apa gimana, terus bagaimana cara meminta bantuan orang lain lainnya, sehingga kita dapat menjadi lebih mudah dalam menulis karya ilmiah di tengah kesibukan kita seperti itu. Nah, oke. Dua pembicara sudah selesai berbicara. Nah, sekarang mungkin pesertanya ada yang ikut berbicara juga, silahkan gitu. Kalau misalkan peserta-pesertanya ada yang mau bertanya, bisa langsung open cam dan open mic itu berpartisipasi, atau misalkan mau menambahkan gitu, oh saya ada punya pengalaman nih dengan kesibukan saya yang seperti apa, kalau saya sih bikin publikasinya biar sempet gitu dan mudahnya gimana gitu, itu silahkan, itu boleh banget. Nah, kita buka nih lingkar diskusinya, silahkan untuk peserta yang mau berpartisipasi untuk sharing atau untuk bertanya gitu. Ya, apakah sudah ada atau belum? Halo, apakah ada yang sudah mulai mau bertanya? Kalau tidak ada, saya ambil pertanyaannya gitu. Oke nih, gimana nih dari Mas Daniel sendiri dan Bu Vicky gitu ya, kan sudah saling melihat satu sama lain gitu ya. Terinspirasi atau terpicu nggak? Aduh, kayak pengennya Mas Daniel pengen collab sama Bu Vicky, atau Bu Vicky pengen collab sama Mas Daniel gitu. Gimana tadi saling kasih feedback aja antara dua pemateri gitu. Mungkin kalau bisa ya, bisanya ya karena di keseharian kami pun juga ada yang sifatnya ke arah water quality dan seperti air bendungan ataupun air PDAM dan sebagainya. Tapi memang tergantung data sih. Lagi butuhnya apa Mas Daniel ya dicariin. Kalau saya sebenarnya Bu Vicky banyaknya di perilaku juga. Jadi kalau misalkan irigasi atau apapun yang berhubungan dengan perilaku itu bisa coba kita ini juga. Ada beberapa publikasi saya kemarin juga tentang perilaku petani soal irigasi gitu ada juga. Jadi kalau engineering mungkin agak susah kalau saya. Banyaknya ke aspek sosial dan sebagainya, kesehatan. Oke. Ya. Kalau saya tuh kemarin memang dari awal tuh kecemplungnya itu memang di ICOLD gitu ya, di International Commission of Large Dam itu, dan mereka memang bilang sekali kita sudah jadi anggota dam engineer ya selamanya jadi dam engineer gitu kata dia, karena masuk ke nuansa Kemen PU sendiri itu kan sudah langsung civil engineering itu yang memang bagian besar gitu ya dari pekerjaan kita sehari-hari gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar gitu. Walaupun awalnya juga masih kagok kita, begitu kita lihat sehariannya seperti ini ya bisa dipelajari kan, maksudnya dengan background asal kita punya logik yang baik aja gitu ya. Itu kan hitungan statistik dan sebagainya dan rumusnya. Kita tinggal melihat modelingnya bagaimana, kita koreksi bener enggak mereka masukkan rumus, jadi akhirnya memang bisa dipelajari gitu. Jadi kayak on the job training aja gitu. Kayak Mas Daniel tadi juga bilang kalau nulis sebaiknya juga seperti itu, langsung dicoba aja. Kalau nggak dicoba cuman ngomong aja nih nggak jadi-jadi. Nah, oke. Gimana Mas Daniel? Ada tanggapan lagi atau mau ke peserta dulu? Cukup. Tinggal collab aja nanti kalau ada kesempatan. Iya, siap. Ya, maksudnya itu kalau di Kemen SDM gimana? Ada tuntutan nggak sih nulis? Kalau saya tuh ada tuntutan, soalnya angka kredit itu juga tergantung tulisan kita. Oh iya, benar. Ini yang tadi kalau PNS kan ada angka kredit dapat dari publikasi ya Bu Vicky ya. Jadi Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang PNS punya data banyak di balai kan banyak sekali data itu ya, banyak sekali data. Tapi kan tidak terekspos. Nah, itu kan bisa mungkin ditulis kolaborasi dengan teman-teman dari ya di sini LPDP Water atau dosen kan. Nanti kan dapat angka kredit lumayan tuh kan, bisa naik jabatan. Betul itu. Soalnya kalau nggak gitu nggak bakal terpacu juga untuk publishing gitu. Ya, karena kalau publishingnya di level jurnal gitu nilainya kalau nggak salah 6 ya. Kalau dia first writer gitu mungkin 40%, sisanya dibagi sama teman-temannya kalau collab lebih dari satu orang gitu. Kan lumayan. Besar itu 6. Lainnya 0,5. Notulensi itu 0,1 apa. Kecil banget. Iya. Di akademis juga kalau publikasi itu poinnya 40% dibandingkan ini. Jadi kan sangat ya untuk yang mau jadi dosen itu sangat ini sekali. Publikasinya banyak-banyak. Oh, tuh tadi Adi nanya tuh, pembahasan ada.
Ya, oke. Jadi terkait ini ya tadi apa namanya data-data di instansi publiknya mungkin karena memang belum ada platform yang ini ya yang cukup tinggi, mungkin sekarang sedang berusaha dikembangkan platform biar datanya bisa open access, enak diakses data gitu. Jadi sementara gitu sampai platform itu sudah muncul di berbagai institusi untuk sharing data yang open public-nya itu bisa berteman dengan teman-teman yang di institusi tersebut gitu. Jadi dengan berteman tuh biasanya nggak ribet surat-suratan, langsung dikasih biasanya datanya gitu. Biasanya Betul, gitu ya. biasanya gitu. Oh ya gitu. Daripada nyurat-nyurat itu surat-surat kapan nyampe gitu kadang-kadang aku juga jadi Mas mendingan Yuna, teman aja saya gini. bisa ini Nah, Oh Mbak Dono, silakan Pak Dono Aji, silakan ikut diskusi diskusi aja ngomong ini. berdua santai aja gitu. Ya, ini sebenarnya tadi yang disampaikan itu apa namanya udah langsung ke publisitas internasional ya. Jadi ya, saya kira tadi mau dijelaskan tentang apa namanya ya penulisan-penulisan kayak ilmiah yang sifatnya masih nasional gitu. Wah ini malah mati. Gitu. iya Pak. Cuma Ini beda nggak sih struktur antara yang internasional sama yang nasional dalam segi penulisan? Emang ada yang signifikan berbeda ya gitu? Bu Vicky, Pak Daniel, gitu. Antara yang lokal dan internasional gitu. saya tuh malah kagok loh kalau nulis bahasa Indonesia tuh. Oh gitu, kebalik ya. Saya malah Soalnya kagok. kan nggak Biasanya ada gitu. Grammarly, nggak ada bantuan apa auto check gitu kan, paling Google Doc gitu biasanya kita kurang i, kurang a, kurang n gitu. Kalau pakai Google Doc kelihatan. Tapi kalau untuk struktur kalimat bener apa enggak tuh kadang-kadang suka aneh gitu kalau bahasa Indonesia. Tapi ya memang mungkin untuk yang tadi ditanyakan Pak Dono, bedanya agak berbeda sedikit. Mungkin penulisan bahasa Indonesia itu agak lebih panjang-panjang menurut saya sih malah. Dia masih ke arah kuantitas jumlah words itu masih dipertahankan gitu. Tapi untuk ya tadi eman-eman sih kalau sudah bisa nulis bahasa Indonesia sebenarnya ke bahasa Inggrisin juga kan udah bisa dipublikasiin bener kata Mas Daniel. Kalau tadi Pak Dono terus hilang nih sinyal internetnya. Itu kayak teman di kantor yang juga Jafung Pak Dono itu. Jadi pengen dengar ceritanya sebenarnya apa sih kok bisa banyak menulis gitu. Kalau pengalaman di kita apa aja bisa sebenarnya diajak menjadi penulisan. Kebetulan ini juga ada nih mungkin teman dari Mbak Vicky juga di WWSSO bertanya tentang isu hangat di hati. Jadi mungkin ini terkait pada saat kita sudah memiliki komunitas profesian seperti itu. Nah, gimana tuh kita menjadi isu hangat tidak ya untuk pembahasan skada-skada itu apa ya? Itu kayak pemodelan alokasi air, modelan segitulah. Memang kalau yang modeling ini lagi hangat karena arahnya modernisasi smart water management dan sebagainya masih ke arah sana gitu ya. Jadi sebaiknya kalau emang udah punya ide ke sana ya ditulis aja gitu dulu kita mau nulis apanya, itu kira-kira dari aspek SDM-nya kah sudah ready ataukah dari memang ketersediaan data yang di lapangan itu apakah sudah bisa up sesuai dengan kebutuhan si modelnya atau enggak, itu bisa kita komentari gitu sebenarnya. Seperti itu pun bisa menjadi makalah kesiapan adopsi penggunaan modeling air gitu. Tidak harus terkait adanya topik sendiri, ya terkait topik sendiri mungkin nanya juga ke Mas Daniel gitu ya, harus yang up to date nggak sih Mas? Harus yang tren zaman sekarang itu kayak artificial intelligence atau climate change kayak gitu, atau misalkan sebenarnya untuk jurnal Q1 tuh ada juga opsi untuk yang bukan konvensional ya, yang sangat fundamental gitu, hal-hal yang fundamental gitu. Jadi mending mana ya, kita fundamental atau applicable-nya gitu ya, yang tren-tren zaman sekarang itu ya sebenarnya prefer di accept oleh jurnal-jurnal yang bergengsi gitu, Mas Daniel atau Bu Vicky? Oh, Mas Yuna, maaf ini harus tadi. Oh, Pak Dono sudah kembali ini. Ya. Ya, jadi saya kira mau dijelaskan tentang teknik-teknik yang nasional dulu. Ternyata tadi pembahasannya udah mengarah ke publisitas internasional gitu. Tapi ya enggak apa-apa sih, bagus memang. Cuma tadi Pak Dani itu
menyampaikan bahwa kenapa tingkat publisitas di negara Indonesia itu rendah ya. Ya mungkin belum takut ada ini misalkan dibajak atau ada karya-karya ilmiah yang nantinya mau di Plagiat, Pak, plagiat gitu loh. Nah itu apakah hal-hal kayak gitu itu ada ininya ada sanksi atau aturan yang mengenai plagiat itu. Dan kadang-kadang kalau misalkan ada mahasiswa yang bagus di luar negeri, penelitiannya bagus, itu malah kayak kasus kemarin yang di Singapura itu sampai jatuh dari mana itu. Nah, seolah-olah kan menakutkan itu itu dibunuh apa gimana lah, padahal hasilnya itu udah bagus mau dikuasai oleh negara lain, misalkan hal-hal kayak gitu kemungkinan kan bisa terjadi. Ya, contoh aja dulu Pak Habibie itu kalau nggak dijemput Pak Harto ya nggak bisa pulang, dia pintar di sana. Nah, hal-hal kayak gitu itu kira-kira bagaimana menurut Mas Dani? Saya kira itu, Mas. Makasih. Oke, mungkin bisa bercerita tentang drama-drama menghadapi plagiasi ya, Mas Daniel, dan juga ada ketakutan mungkinnya kayak kalau kita sharing data kita ke open public, takut dicuri idenya atau keduluan risetnya atau gimana itu. Maksudnya gimana sih mindset kita terhadap plagiasi itu sendiri, dan mungkin tips and trick pengalaman Mas Daniel yang menghadapi drama-drama plagiasi dan sebagainya itu, Mas Daniel bisa diceritakan gitu ya, Mas Daniel ya. Ya, makasih Pak Dono. Mungkin sedikit aja tadi pertanyaan dari Pak Dono, jurnal nasional kurang lebih sebenarnya kontennya sama, cuma kan harus ada abstrak, judul, intro, metodenya seperti apa, hasilnya. Jadi kurang lebih sebenarnya sama, cuma mungkin yang berbeda tadi sudah disinggung sama Bu Vicky. Saya juga agak kagok nulis bahasa Indonesia karena kebanyakan nulis bahasa Inggris. Jadi memang konteks bahasa Indonesia kata-katanya itu cenderung lebih panjang. Jadi cenderung boros memang kita berkata-kata kalau menggunakan bahasa Indonesia itu. Jadi tapi secara umum sebenarnya sama saja, kita cara menulisnya, intronya harus seperti ini, metodenya harus jelas, step by step-nya, hasilnya dijabarkan, ada tabel, ada mungkin hasil statistik, ada mungkin hasil modeling, lalu kemudian hasilnya, pada dasarnya semuanya sama saja Pak. Cuma tadi yang berbeda mungkin bahasanya tentu berbeda, dan juga tapi kedalamannya juga. Tapi saran dari saya memang kalau untuk yang di awal, kalau memang ini mungkin bisa mencoba bahasa Indonesia dulu, karena ada banyak jurnal-jurnal kita yang mungkin tidak terindeks Scopus tapi terindeks Sinta, itu ada banyak di jurnal-jurnal di kampus-kampus manapun. Itu bisa dicoba ke situ, dan itu menjadi sarana berlatih sebenarnya. Jadi silakan saja, mungkin tulisannya datanya mungkin cuma satu tabel, lalu kemudian mencoba itu dimasukin ke jurnal terindeks Sinta yang ada di Indonesia. Itu untuk sarana berlatih, itu monggo-monggo aja, itu lebih baik daripada tidak menulis sama sekali gitu ya. Baru nanti kemudian berlatih lagi untuk berikutnya lagi. Nah, kalau untuk plagiat, saya punya 2 pengalaman. Yang pertama mungkin ada satu kasus dulu. Saya nulis satu jurnal ya. Jadi satu teman saya ini nulis, ada satu waktu saya S3 kemarin, ada satu teman dari satu negara, dia datang visiting PhD lah ya di tempat kami, kemudian dia riset di tempat kami, kemudian dia pulang, dia membuat systematic review. Jadi dia membuat systematic review berdasarkan apa yang dia lakukan visiting S3-nya itu di kampus kami di Belanda. Dan ternyata dia membuat systematic review itu, dia ngajak saya sebagai salah satu penulis, dan juga ada satu teman lagi dari tempat itu S3 juga, kita nulis dan itu sudah sampai di tahap publish. Jadi di tahap publish di jurnal Q1, jurnal sangat bagus, impact factor-nya 7 sekian, kalau saya nggak salah sekarang 78. Itu bagus sekali. Tapi ternyata kemudian kemudian bermasalah di kampus kami. Jadi profesor di tempat kami mempermasalahkan itu karena dikira itu adalah ide curian dari lab kami. Jadi kan dia kan dari orang ini, dari satu negara ini, dia datang sekitar 6 bulan ke lab kami di sana. Kemudian dia pulang ke negaranya, dia membuat systematic review yang secara logis sebenarnya siapapun berhak membuat systematic review. Dia tidak mencuri data, tetapi dia dibilang mencuri ide. Jadi sempat kami waktu itu ada sedikit permasalahan konflik, tetapi tidak besar-besar sekali. Profesor kami itu cuma minta ditarik papernya dari peredaran, kalau tidak saya akan permasalahkan. Jadi ya udah, akhirnya kami diskusi, kami penulisnya, kami menarik itu paper dari sudah publikasi, ditarik, jadi aman. Itu kasus pertama. Jadi memang harus agak hati-hati untuk seperti itu. Tapi ada kasus kedua.
satu teman saya yang ini kan saya punya satu YouTube channel tentang penulisan artikel ilmiah. Satu teman saya itu yang menjadi partner saya, itu ada satu jurnalnya dia yang dikopi mentah-mentah oleh satu, ya saya lupa, mungkin satu atau dua peneliti dari satu negara. Itu mentah-mentah dikopi semuanya. Jadi dia sudah publish di jurnal ini, dia copy 100% tidak ada perbedaan, dia publish, si orang ini publish di jurnal yang lain. Lalu ketahuan sama teman saya itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia kirim email ke sana, ini kamu mengcopy data saya, semuanya mentah-mentah dikopi, lalu minta ditarik, lalu kemudian akhirnya singkat cerita orang itu menarik dari ini. Jadi banyak memang orang yang mengcopy-copy itu banyak sekali. Jadi itu yang memang kita hindari. Tetapi caranya seperti apa? Mungkin sebelum sampai ke situ, di luar negeri sebenarnya sudah didorong untuk publikasi data. Jadi kalau kita di Indonesia, kita berpikir data kita ini milik kita yang sudah kolek capek-capek, kita sudah ambil capek-capek di lapangan, udah kita simpan untuk kita. Di luar negeri sudah berubah mindset-nya, di mana data itu dibuka ke semua orang. Jadi kemarin data S3 saya itu sudah ada di repositori kampus saya. Jadi kalau ada orang ingin tahu apakah saya nipu atau enggak di metode saya, silakan ambil data saya, silakan diolah sendiri, ikuti metodenya, hasilnya sama atau tidak. Nah, itu sudah dilakukan banyak di luar negeri. Jadi di luar negeri sudah didorong untuk tidak cuma open access jurnalnya, tetapi datanya dibuka. Jadi ini kan mendorong untuk orang bisa melakukan ulang penelitian, mengecek, lalu kemudian melakukan penelitian lain. Nah, ini di Indonesia kita harus diakui masih sangat-sangat takut. Ini data saya sudah capek ngambil, ya ngapain saya bagi-bagi ke orang gratis. Nah, itu pola pikir ini perlu dirubah. Tetapi untuk sampai ke sini, tekniknya yang kemarin saya lakukan adalah saya embargo dulu datanya. Jadi datanya itu saya kirim ke satu repositori tempat publish data. Itu saya keep. Saya bilang ke mereka, data ini tidak boleh dipublish sampai semua jurnal saya selesai. Jadi saya pastikan semua jurnal saya yang berhubungan dengan data itu sudah terpublish, baru data ini dibuka dan bisa diakses oleh banyak orang. Nah, itu salah satu tekniknya juga, Pak. Jadi data kita silakan share, tetapi diembargo dulu supaya tidak diambil oleh orang, dianalisa duluan, dia publikasi duluan dan sebagainya. Jadi itu teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk mencegah tadi plagiarisme dan sebagainya. Gitu mungkin. Balik ke Mas Husna. Atau mungkin ada Bu Vicky tambahan. Gimana Bu Vicky, ada tambahan Bu Vicky terkait drama Kalau plagiat? saya ada pengalaman teman dia supervisornya sendiri yang mencuri datanya dan mempublish tidak mengikutkan nama dia. Tapi bisa dipermasalahkan itu, Pak, sampai dia ke pengadilan waktu itu dan men-stripping si supervisor itu keluar dari tim penulisan mereka ya, karena memang ternyata setelah ketahuan itu nggak cuman itu kasusnya, dia juga pernah melaksanakan hal tersebut ke teman-teman yang lain yang supervisornya ya levelnya masih anak-anak muda gitu, karena beliaunya sendiri sudah profesor, levelnya sudah hampir emeritus ya, mungkin dia beranggapan tidak akan ada yang berani mengcounter dia gitu karena dia sudah selevel itu professorship-nya, tapi itu ternyata malah menjadi blunder dia sendiri ke karirnya, karena setelah itu dia tidak dipakai, professorship-nya dicabut. Nah, itu juga pembelajaran sih menurut saya. Jadi kalau ada kejadian seperti itu kita harus berani bilang bahwa itu barang kita bisa dipublish, ada fungsi, ada data-data kita bisa menunjukkan bahwa memang kita sendiri yang mengolah itu, dan tiba-tiba ada submission di sana dan itu dipublish tidak atas nama kita, tidak mengikutkan nama kita di sana, kita bisa protes sebenarnya. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua tuh punya suami saya tuh malah justru dia seperti yang Mas Daniel tadi itu bilang, sudah dipublish di suatu tempat, jurnal itu dipublish ulang, tinggal mengganti nama, lokasi, tempat penelitian dan sebagainya itu plek sama gitu, dan itu memalukannya itu sama-sama Kementerian PUPR loh anak itu. Jadi itu kan bagi saya tega amat, ini panitia sebuah acara gitu, dan dianya sendiri sih malu memang, tapi kan itu barang biasanya kalau udah ke-publish gitu kan tidak bisa ketarik ya, karena sudah dibentukkan dalam print out gitu kan. Kalau yang CD bisa kita tarik, tapi kalau yang itu dia hanya permintaan maaf dan sebagainya, sebenarnya kita masih agak kurang terima tuh. Cuman kalau memang bisa lebih garang lagi sebenarnya, berarti anak itu tidak bisa dipasrahin untuk penelitian ke depan ya, karena dia ternyata modelnya ngambil data orang seperti itu. Jadi bisa saja kita memberikan kesan nama buruk kepada orang tersebut kalau memang orang tersebut tidak ada niatan baik meminta maaf secara pribadi gitu. Nah, itu dua hal itu sih yang pernah saya benar-benar ngalamin, tapi kalau saya sendiri alhamdulillah nggak pernah mengalami itu. Walaupun
mungkin apa datanya yang punya saya tuh mungkin karena terlalu sulit juga kali kalau mereka mau mengambil hanya sebagian saja tapi ceritanya tidak utuh. Karena itu ceritanya dari mulai river basin management sampai cultural management tuh ada gitu, dan itu bukan sesuatu yang bisa diulang lagi kayaknya. Kalau saya suruh ulang lagi juga saya males itu karena datanya itu bejibun dan collecting datanya juga berbulan-bulan, sampai setengah tahun sendiri kayaknya waktu itu. Jadi seperti Mas Daniel bilang, mungkin ada baiknya data-data tersebut memang ikut ke-publish. Kalau di tempat saya tuh kemarin ke-publish-nya hanya dalam bentuk interview yang di-rewrite gitu ya, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh semua ke-submit ke sana. Mereka hold dan mereka tidak di open access, tapi kalau ada yang mau ambil datanya bisa lewat repositorinya si Erasmus University gitu. Jadi tidak otomatis diberikan, tapi kalau saya berikan oke, mereka akan berikan gitu. Jadi boleh di-share gitu. Itu Pak Dono. Oke, mungkin dari Pak Dono mau ada feedback juga kepada para pembicara. Masih silakan. Halo semuanya. Nah, itu kalau misalnya kita nanti punya kesempatan ngobrol lagi mungkin ya. Oh, ini Mbak Ria nih. Ya, Mbak Ria nanya tentang untuk pemilihan topik riset sendiri, tips and advice-nya. Kadang-kadang kita takut menulis karena merasa novelty-nya masih kurang. What is up? Novelty itu apa sih? Jadi harus novelty apa sih gitu? Apakah beda tempat itu novelty ataukah beda metode itu novelty? Ini kadang pemburu novelty ini bingung juga. Yang termasuk menjadi sebuah novelty itu, novelty jurnal lokal itu standarnya gimana, novelty jurnal internasional itu apa sih yang diharapkan gitu. Mungkin gitu ya kali ya. Kadang-kadang mungkin bisa di-sharing ya terkait standar novelty ini di berbagai level jurnal dan juga penelitian gitu ya. Silahkan Mas Daniel atau Mbak Vicky. Bu Vicky dulu mungkin atau saya? Serah. Silakan Mbak Vicky dulu. Kalau novelty kayaknya kalau pengalaman saya kebetulan apa yang saya sampaikan biasanya dianggap baru gitu, tapi ya memang ada triknya ya. Triknya itu kita lihat tren penelitian sekarang dan kita nggak boleh malu-malu untuk membaca dan bertanya sebenarnya ini yang kita tulis nih termasuk update cerita baru apa enggak sih. Nah, kayak volcanic river basin management gitu ya yang saya gaungkan itu. Sebenarnya kan itu juga barang baru yang harus saya buat definisinya sendiri waktu itu, karena volcanic basin itu ada, tapi volcanic river basin itu tidak ada definisinya. Jadi hal seperti itu tuh kadang-kadang kita sendiri yang menemukan. Jadi untuk tahu selevel apa kebaruan dari penelitian itu memang harus kita testing the water dulu ya. Maksudnya kita harus memang cari di Scopus apa Scholar Google atau apa gitu, kata kunci kita itu kebaca apa enggak gitu. Kalau enggak kebaca ya berarti memang ada sesuatu yang baru di situ. Kalau saya sih cara singkatnya seperti itu. Tapi kalau untuk level penelitian yang sifatnya masih belajar gitu kayaknya nggak harus novelty banget sih, asalkan misalnya kita tadi tuh mengubah lokasi ataupun mengubah metode ataupun menambahkan metode baru ke sebuah penelitian yang sudah pernah terjadi sebelumnya, ataupun mencobakan metode tersebut tapi dengan tambahan sesuatu yang lain yang kita gabungkan dengan konsep lain, itu kadang-kadang juga sudah novelty. Jadi tidak ada akhirnya sebenarnya seperti apa novelty yang dianggap baru gitu. Itu tergantung editor dan reviewernya juga kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang perasaan gitu ya, mereka juga punya taste gitu dalam hal mereview. Selama kita bisa ngikutin maunya mereka itu seperti apa publishingnya yang mereka anggap sesuatu yang baru, kalau saya sih go aja gitu, dicoba aja, nggak bisa kita mencoba-coba sendiri tanpa kita mengetes dikirim dulu abstraknya gitu. Ya tadi semuanya Bu Vicky saya setuju semuanya. Mungkin saya tambahin sedikit saja soal kita kalau kita nggak yakin, kita bisa tanya sama orang yang jago di bidang itu, yang dia punya pengalaman cukup lama di bidang itu, dia tahu topik itu. Jadi dia bisa kan kasih saran
oh ini kayaknya topiknya biasa deh, atau ini sudah sering. Misalkan kayak kayak saya bimbing mahasiswa, misalkan mereka mempropos ide tertentu, tetapi saya bilang ini idenya udah biasa, ini ganti yang lain aja, akhirnya diganti topiknya ke yang lain. Jadi untuk orang yang, jadi perlu diskusi dengan orang yang sering dengan topik itu, karena supaya dia tahu novelty-nya apa. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, kadang kita sebenarnya novelty itu bisa juga masalah pembahasaan sebenarnya. Jadi saya kasih contoh kasus, misalkan kemarin kemarin kita ada penelitian terakhir kita di ND itu kan, tentang mengapa masih banyak orang mengolah air minum secara rutin gitu kan, air minum untuk secara rutin. Itu sebenarnya topik yang pada umumnya sudah sering sekali dilakukan di mana-mana. Tetapi kemudian novelty-nya apa? Kita mencoba bukan plot twist ya, kita mencoba melihat sisi lain. Jadi kalau biasanya orang melihat perilaku air itu kan di kondisi yang buruk. Jadi mengapa masih banyak orang berperilaku buruk? Nah, sekarang kita mengganti ceritanya. Jadi sekarang kita melihat kondisi yang baik, lalu kita ingin mencari mengapa orang-orang ini perilakunya seputar air ini baik. Nah, sederhananya seperti itu. Itu kan sesuatu yang berbeda. Biasanya kan orang cari situasi yang buruk, lalu kemudian dianalisa kenapa buruk. Nah, sekarang kita balik. Situasinya baik, kenapa mereka baik? Nah, jadi lalu kemudian kita coba telaah lebih dalam lagi dari segi perilaku, dari segi budaya dan sebagainya. Jadi itu kan jadi sedikit yang berbeda kan? Itu kan jadi sudah jadi knowledge gap tersendiri. Jadi kadang-kadang kita perlu bermain dengan trik-trik seperti ini dengan pembahasan. Misalkan tadi Bu Vicky sudah sebutkan mengganti lokasi itu bisa jadi novelty, walaupun mungkin kadang-kadang kalau dalam jurnal internasional itu ya terutama yang bagus itu kurang begitu nendang ya untuk editornya gitu. Tapi kita bisa mengganti dengan misalkan metodenya baru. Memang lokasinya konsepnya sama tapi metodenya kita ganti baru. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Atau kemudian penelitian lain mengidentifikasi ini, sekarang kita identifikasi lebih detail hal tertentu misalkan dari topik yang sudah sangat-sangat sering dibahas. Nah, jadi itu saya pikir, tapi kunci dari kesini mungkin kuncinya adalah kita harus lebih banyak diskusi dengan orang yang lebih expert di topik itu. Kita tahu yang kurangnya apa. Saya ingat sekali waktu pas saya memulai S3 itu saya pergi ke conference, ketemu sama satu orang dari WHO, dari Swiss langsung. Kita cerita-cerita saya mau lakukan topik PhD tentang ini, dan dia ngomong, saya ingat sekali. Dia ngomong, wah ini topiknya udah biasa mas. Sorry nggak pakai mas ya. Ini topiknya sudah biasa. Ini cari yang lain aja deh topiknya. Wah itu saya pulang dari situ tuh saya langsung pusing. Waduh gimana ini ya. Saya rasa topiknya sudah baru. Ternyata dia dari segi global, jadi WHO di mana, WHO itu di mana sih? Geneva. Dia bilang ini topik udah biasa, cari yang lain. Wah itu akhirnya kita coba rombak dengan metode yang baru dan pendekatan yang baru, dan akhirnya jadi novel. Jadi perlu ngomong dengan orang-orang yang expert supaya tahu novelty-nya itu seperti apa. Gitu. Nah itu ya, jadi itu menjadi sebuah petunjuk juga bahwa buat teman-teman yang ingin publikasi gitu, biar novelty-nya bagus, terutama di bidang-bidang yang terkait, bisa langsung di japri aja ya Mas Dani sama Bu Vicky-nya gitu. Mas ini bagus buat publikasi kayak gitu. Ya siapa tahu udah bisa dikasih masukan, nanti Mas Dani bisa jadi kontributor kan. Kalau Mas Dani atau Bu Vicky udah jadi kontributor mah wah udah mantep tuh gitu. Jadi sekalian nulis, sekalian udah ada mentornya langsung. Jadi kan kadang-kadang ada orang bilang jalan tercepat dan terbaik untuk meniti sebuah karir atau sebuah proyek itu adalah dengan ada mentornya gitu ya. Nah ini udah mentor-mentornya udah ada gitu ya. Kayak Mbak Ria juga mungkin ini berkolab sama Mas Daniel gitu. Wah langsung jurnal internasional nih Mbak Ria, luar biasa. Udah lulusnya duluan saya tapi jurnalnya kerenan Mbak Ria gitu. Nah mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta atau tidak ada? Atau ada yang bertanya langsung? Atau Mbak Ria juga mengasih feedback langsung pengalaman gimana dimentorin sama orang yang sering bikin jurnal gitu? Silahkan Mbak Ria, ada sharing-sharing cerita-cerita gitu. Gimana rasanya dimentorin? Proses pertamanya bisa kenal Mas Daniel atau gimana gitu. Jadi biar teman-teman di sini tahu juga cara networking sama orang yang rajin bikin jurnal itu gimana sampai akhirnya diajakin nulis ke jurnal internasional gitu. Silakan Mbak Ria. Oke, makasih. Nah, sebenarnya ini webinar kali ini tuh sangat menarik ya, Mas. Maksudnya juga untuk kita sebagai wadah gitu yang pengen fokus ke riset gitu. Nah, ini kan bisa jadi wadah supaya kita bisa melihat gitu,
mungkin orang-orang ini bisa jadi mentor atau kita bisa berkolaborasi gitu kan. Nah, seperti awalnya ketemu Mas Daniel itu dari komunitas, kemudian akhirnya bisa collab, dan alhamdulillah sekarang ini ya Mas, kita menuju paper yang kedua, mudah-mudahan bisa tembus lagi. Nah, untuk teman-teman sih, saya sendiri ya yang sebagai pemula banget, yang cuman mulai nulis itu di S2, dan alhamdulillah bisa langsung tembus Q2 gitu, ya tentunya karena mentornya yang super tentunya. Mentornya, dan kita juga perlu bekerja keras, dan karena target yang kita ingin capai itu cukup tinggi juga targetnya, makanya kerja keras dan terus belajar itu sangat penting. Itu aja sih Mas. Nanti mungkin yang teman-teman dari komunitas kita, nah itu gimana tuh, apakah dari Ibu Vicky sendiri atau Mas Daniel gitu bisa membuka peluang buat collab, Mas? Collab kayaknya monggo-monggo aja kali ya, kalau memang ada yang bisa kita bantu gitu. Masih kayaknya bagi waktunya lagi, mungkin nanti akan dibatasi jumlah per maksimal orang berapa itu dalam satu Mungkin ini semester. untuk approach-nya sendiri ke Mbak Vicky dengan Mas Daniel bisa lewat mana ya? Mau berkenan dia via WA kah Email atau kayaknya bisa ada ya. Instagram kah apa gitu? Bisa. Nomor WhatsApp kan di LPDP Water juga ada, atau tadi lewat ya bisa ada email juga, nanti mungkin saya kasih presentasian tadi di chat, nanti bisa dikontak. Cuma mungkin kalau saya boleh saran, ini sebenarnya di grup kita di LPDP Water banyak dosen sebenarnya yang kualifikasinya bagus-bagus sebenarnya. Jadi yang saya tahu ada teman-teman dari ITB, dari ITERA dan sebagainya, itu banyak punya kualitas publikasi yang bagus-bagus. Jadi, dan juga kualitas-kualitas yang misalkan kalau di bidang air kan level paling tingginya tuh harus publish di water research katanya. Jadi kalau belum publish di water research itu kurang elit katanya. Nah, itu kita punya ada beberapa dosen yang di grup kita LPDP Water yang sudah publish di water research. Nah, jadi banyak yang bagus sebenarnya di kita. Jadi mungkin kalau buat saya, mungkin kalau saya saran ke teman-teman juga ya, walaupun saya bagian dari boardnya juga sih, mungkin teman-teman yang ingin publikasi bisa kirim ide gitu kan ke teman-teman yang di board gitu kan, nanti baru kemudian bisa di match dengan siapa yang peneliti yang S3 atau yang sudah dosen dan sebagainya yang punya pengalaman, sehingga nanti bisa coba dicarikan. Itu salah satu sebenarnya grup kita itu salah satu platform untuk bisa bentuk kolaborasi seperti ini juga. Kalau nggak salah kan Mas Husnain publikasi sama Mas Aris ya terakhir kalau nggak saya, atau sama siapa ya? Kalau yang sama Mas Aris itu Mas Arif tentang ya VR, itu tentang VR. Nah, jadi kan itu kan, jadi platform ini kan bisa dipakai sama teman-teman. Jadi silakan mungkin kontak, nanti kita kan kita tahu siapa-siapa aja yang dosen dan siapa-siapa aja yang berkualifikasi S3, nanti bisa coba mungkin di match, dicari, dilempar-lempar siapa yang bisa bantuin jadi mentor atau jadi mungkin gitu. Itu memang harus dilihat juga sih kualifikasinya. Kalau temanya lebih ke keairan yang bidang apa gitu, nanti kan ada sub sectionnya lagi gitu yang bisa cocok. Jadi kebetulan kan LPDP Water Professional ada Instagramnya juga gitu ya, dan juga ada itu. Mungkin di Instagram teman-teman terkait bisa nge-DM adminnya, terus bilang kayak saya tertarik dengan riset ini. Apakah ada orang yang udah terbiasa riset di bidang ini, siapa tahu bisa diajak jadi mentor atau kolaborasinya. Nanti kita coba forward ke grup LPDP Water Professional. Di sana banyak profesional yang pasti akan sangat senang sekali kalau ada yang ngajak riset kayak gitu ya. Emang senang membantu, senang memberikan dampak yang besar bagi masyarakat seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu sedikit tips dari saya gitu untuk memaksimalkan potensi dari komunitas ini. Bisa gitu ya, kalau celutuk ide atau apa gitu, pengen tahu apakah ide ini bagus atau novel, bisa langsung aja via DM, nanti kita forward ke grupnya, nanti biasanya suka ada yang respon gitu. Itu jadi kayak saya juga senang-senang aja di grup tuh, kalau ada pertanyaan lempar aja pasti ada yang jawab gitu. Jadi selalu ada jawabannya biasanya kalau di grup gitu. Paling gitu.
Ya, di Oke, sini ada Mbak Eva juga nih. Mbak Eva kan juga dosen juga nih. Bisa ya di-host. Mbak Eva dong, muncul dong Mbak Eva. Ini kan salah satu profesional kita juga ini dari Leeds. Nah, mungkin ada lagi teman-teman yang mau ikut berdiskusi lagi gitu atau bertanya-tanya lagi atau nanya personal-personal juga boleh kayak gitu. Silahkan. Mumpung masih ada waktu, mumpung belum ngantuk sih ya sebenarnya waktu tipis tapi kita sampai sengantuknya aja gitu. Iya tuh. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi ya paling box ditutup. Malu-malu nih udah. Ngantuk kali bener. Ya udah kalau malu-malu silahkan ini aja ya dihubungi di balik layar gitu. Bisa langsung ke para pembicaranya dengan berbagai platform media sosial atau komunikasi yang disediakan oleh pembicara, atau bisa juga nge-DM ke Instagramnya LPDP Water Profesional seperti itu. Kalau kita ada email juga nggak ada ya, tapi email biasanya ketumpuk sama invitation itu jadi agak beribet, jadi yang paling enak sih via Instagram kayak gitu. Nah, baik kalau gitu kita coba tutup aja. Cuma sebelum tutup ya tutup aja last words gitu ya, last advice gitu, pamungkas, kata-kata motivasi, kata-kata mutiara dari kedua pembicara kita yang sangat menginspirasi ini sangat diharapkan sekali gitu biar ending atau penutup dari acaranya manis gitu ya, enggak hambar dan juga ngegantung gitu. Jadi silahkan tolong dilengkapi wejangan-wejangan tadi dengan sebuah powerful words untuk teman-teman yang tertarik di bidang riset di bidang sumber daya air seperti itu. Silakan Bu Vicky dulu mungkin terus Mas Daniel seperti itu. Monggo. Kalau untuk penulisan sih saya harapnya itu butuh resiliensi ya. Jadi teman-teman harus sabar gitu ya kalau udah memang berminat untuk publishing benar-benar di level jurnal dengan kualifikasi Q1 dan 2 itu, dan memang waktunya kalau memang susah untuk carinya ya seperti saya gini bisanya ya paling malam gitu. Jadi cari aja waktunya sebisa mungkin, tapi semangat itu nggak boleh pupus gitu, karena nanti kita kan yang kita tinggalkan ya ilmu ini gitu, apalagi yang manusia kan meninggalkan nanti nama gitu ya. Jadi kalau kita sebisa mungkin berkarya banyak, meninggalkan banyak keilmuan kan bermanfaat, tapi kalau kita cuman meninggalkan harta atau apa ya akan habis gitu suatu saat. Jadi ya anggap aja ini juga sebagai perjalanan hidup yang juga membawa pahala kita semua ke depan gitu, yang akan dibagikan ke anak cucu, ke generasi-generasi yang selanjutnya. Gitu sih kalau saya. Makasih. Ya, kalau dari saya mungkin kita nggak akan pernah lihat ada publikasi kalau kita nggak akan pernah melihat hasil publikasi ke kita kalau kita tidak mulai menulis. Jadi mulai menulis kualitasnya mau baik atau buruk itu urusan belakangan, tetapi kita harus mulai menulis karena kalau nggak mulai ya kita nggak akan bisa lihat apa-apa gitu. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih atas kata-kata motivasi penutupnya gitu ya. Jadi keduanya sama gitu ya. Yang satu memberikan reminder gitu ya. Pada saat itu harus bersabar, itu lagi juga memberikan pemicu gitu. Kenapa sih kita harus nulis seperti itu ya. Ya paling dari saya juga nggak banyak yang bisa disampaikan. Mungkin dari Mbak Ria atau perwakilan LPDP Water Profesional ada apa namanya pesan-pesan nggak atau titipan dari Om Aris sebagai ketua? Ya, sebenarnya Mas Aris lagi ikut ini ya Mas yang iCall itu. Iya, Jadi katanya lagi dia di masih pesawat dari Paris ke Indonesia nih. ya. Jadi mungkin untuk dari LPDP Water sendiri, mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi wadah ya bagi baik itu dalam komunitas Awarda sendiri maupun itu di luar komunitas gitu. Kita bisa membangun sebuah kolaborasi supaya tadi dari Bu Vicky tadi itu bisa menjadi bekal buat kita, bisa menjadi kontribusi bagi kita sendiri gitu untuk generasi ke depan. Dan juga dari Mas Daniel tadi bahwa kita nggak perlu takut gitu. Yang penting kita punya keberanian untuk menulis, itu aja dulu udah cukup. Jadi semangat teman-teman semua. Semoga kita bisa melihat publikasi-publikasi di Indonesia nanti bisa lebih
tinggi lagi range-nya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mbak Ria. Lalu sebelum saya tutup, mengingatkan juga kalau misalkan emang acara monthly sharing ini bisa by request juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini kepikiran gitu ya, ingin ada sharing tentang apa gitu, mungkin bisa langsung diajukan kepada APD Porter Profesional. Nanti kita coba sediakan pembicara yang appropriate gitu buat teman-teman di sini gitu untuk sharing ilmu-ilmunya yang dibutuhkan gitu. Jadi karena core dari jiwa komunitas kita ini adalah kolaborasi untuk keilmuan Center of Excellence di bidang sumber daya air, maka kolaborasi dari teman-teman di luar komunitas juga sangat ditunggu sekali gitu. Jadi kita juga harus tahu dari luar komunitas apa sih yang bisa, kontribusi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dari LPDP Water Professional ini gitu. Jadi jangan sungkan WA aja, insya Allah nanti mungkin dibalas sama adminnya, admin IG Baria gitu ya. Baria siap ya Baria ya, mungkin jadi ketua berikutnya gitu Baria sebaiknya setelah yang tua-tua ini mulai lelah dengan komunitas gitu. Baria masih muda dan bersemangat, mari kita dukung menjadi ketua berikutnya seperti itu. Sekian dari saya dan juga para pembicara. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ingin ada keperluan lainnya atau kebutuhan lainnya mungkin bisa langsung di DM, nanti kita akan coba hubungkan kepada para pembicara atau juga para profesional lainnya di LPDP Water seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup ya Mbak Ria ya? Ya Mas. Oke. Cukup ya Mas Daniel dan Bu Vicky.